Mertua hina aku lebih jelek daripada mantan pacar suamiku di depan keluarga besar. Sampai dia sadar dia telah menghina putri konglomerat bos besar dan menyesalinya. Pagi itu, aroma masakan sederhana, nasi goreng kampung yang dihiasi telur mata sapi dan taburan bawang goreng, memenuhi dapur kecil di rumah kontrakan Darren. Bau ini adalah aroma kehidupan baru yang dipilih Dahlia, sebuah pelarian yang disengaja dari sangkar emas kemewahan yang selama 25 tahun membelenggunya. Dahlia, 25. Seorang wanita dengan kecantikan yang tersembunyi di balik gaya berpakaiannya yang sangat kasual, hanya kemeja katun longgar dan celana jeans, tersenyum puas. Ia mengenakan celemek belel milik almarhumah ibu mertuanya yang telah ia jahit ulang, sebuah pengabdian kecil pada kehidupan yang ia idamkan. Dahlia adalah putri tunggal dari Pak Bramaditya, sosok konglomerat properti yang namanya setara dengan pilar ekonomi negeri ini. Kekayaan ayahnya bak lautan yang tak bertepi, mampu menenggelamkan siapapun yang mencoba meraihnya hanya demi harta. Sejak remaja, Dahlia telah muak melihat mata-mata yang berkilauan saat tahu ia adalah pewaris tunggal. Ia mendambakan seseorang yang melihatnya sebagai Dahlia, bukan sebagai putri Bramaditya. Maka, saat bertemu Darren, 28, manajer startup dengan mimpi seluas langit namun isi dompet setipis kertas, Dahlia merasa menemukan pelabuhan. Darren mencintai Dahlia yang selalu memesan kopi termurah di kedai kecil, bukan wanita yang menenteng tas bermerek. Bagi Darren, Dahlia adalah kekasihnya yang sederhana, sedikit misterius, dan selalu menolak hadiah mahal. Dahlia telah mengambil keputusan bulat, ia akan menyembunyikan identitasnya, setidaknya untuk sementara, demi menguji ketulusan cinta yang ia yakini ada di mata Darren. Pagi, sayang. Wah, aroma surgawi apa ini? Darren muncul dari kamar, rambutnya masih acak-acakan, senyumnya sehangat mentari pagi. Dia adalah pria dengan wajah tampan khas pekerja keras. Matanya memancarkan optimisme meski pundaknya menanggung beban cicilan KPR dan harapan masa depan. Pagi, Mas Darren, jawab Dahlia, menyajikan sepiring nasi goreng yang porsinya sedikit berlebihan untuk sarapan. Aku tahu kamu ada meeting penting hari ini. Energi harus penuh. Darren menarik kursi, mencium kening Dahlia, sebuah kebiasaan yang selalu membuat jantung Dahlia berdesir. Kamu ini sudah istri, tapi masih memperlakukanku seperti anak kecil. Terima kasih, Lee. Kamu tahu, kamu itu harta karun tak ternilai bagiku. Dahlia hanya tersenyum samar. Jika Darren tahu betapa harfiahnya ungkapan, harta karun tak ternilai, itu, mungkin Darren akan menjerit. Hanya ada dua orang di dunia ini yang tahu rahasia Dahlia, Pak Bramaditya, ayahnya yang mendukung penuh keputusan, bermain sandiwara, ini, dan Pak Hadi, pengacara keluarga yang bertugas memastikan Dahlia aman dan rahasianya terkunci rapat. Oh ya, sayang, Darren menghentikan kunyahannya. Aku lupa memberitahu. Malam ini kita akan makan malam di rumah ibu. Sekalian perkenalan resmi dengan semua keluarga besarku. Paman, bibi, sepupu, semuanya ada. Jantung Dahlia mencelos sesaat. Sejak menikah 2 minggu lalu, ia sudah beberapa kali bertemu Bu Lastri, ibu mertuanya. Bu Lastri, 50-an, adalah representasi sempurna dari ibu sosialita kelas menengah yang terobsesi pada penampilan dan status. Bagi Bu Lastri, menantu adalah cerminan status sosial keluarga, sebuah perhiasan yang harus berkilau di mata publik. Setiap pertemuan mereka adalah medan perang verbal bagi Dahlia. Bu Lastri selalu menatap Dahlia dengan tatapan menilai, seperti sedang menghitung harga kain yang dipakai Dahlia. Dahlia, kata Bu Lastri pada pertemuan pertama mereka, tanpa basa-basi. Kamu ini, polos sekali. Ya. Ibu kira Darren akan mendapatkan menantu yang fashionable. Kalau penampilanmu seperti ini, ibu takut teman-teman arisan ibu berpikir ibu punya menantu dari desa. Bu, Dahlia kan baru menikah. Wajar kalau dia tampil apa adanya. Darren selalu membela. Apa adanya itu beda dengan tidak niat. Darren, nanti kalau ada acara keluarga, coba cari baju yang lebih berkelas sedikit. Jangan sampai keluarga kita malu.
Apalagi ibu dengar kamu hanya bekerja online biasa, bukan kantoran. Dahlia menelan pil pahit itu sambil tersenyum. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa e-commerce kecilnya yang menjual kerajinan tangan adalah proyek uji pasar yang didanai secara mandiri dengan modal awal puluhan juta, hanya untuk memastikan ia bisa menghasilkan uang dari keringatnya sendiri. Baiklah, Mas Darren. Aku akan usahakan tampil rapi, kata Dahlia malam itu, meyakinkan suaminya. Sore harinya, Bu Lastri sibuk mengatur meja makan di rumahnya yang bergaya minimalis modern, dihiasi pernak-pernik vintage mahal. Teleponnya berdering. Nama, Cynthia, muncul di layar. Cynthia, 28, adalah mantan pacar Darren. Dia adalah bayangan kebalikan dari Dahlia, seorang fashion designer yang selalu tampil chic, kaya raya dari usahanya sendiri, atau begitulah yang Bu Lastri yakini, dan sangat tahu cara memanjakan Bu Lastri dengan hadiah-hadiah mahal. Cynthia dan Darren berpacaran selama 3 tahun, tetapi putus karena Darren merasa Cynthia terlalu mendominasi dan materialistis, sesuatu yang Bu Lastri anggap sebagai kepercayaan diri yang kuat. Halo, Sin. Syukurlah kamu telepon. Ibu ingin meminta bantuanmu. Suara Bu Lastri terdengar ceria. Ada apa, Tante Lastri? Tentu saja aku bantu. Ada masalah dengan dekorasi rumah? Tanya Cynthia dari seberang. Suaranya halus namun terdengar sedikit sombong. Bukan itu. Begini, malam ini ibu ada acara kumpul keluarga besar. Ibu ingin kamu datang. Sin, ibu ingin tunjukkan pada semua orang bahwa menantu yang ibu impikan itu seperti apa. Sekalian untuk menyegarkan mata keluarga ibu yang sudah terlanjur melihat pilihan Darren sekarang. Cynthia tertawa renyah. Ah, tante ini. Tentu saja, aku akan datang. Tante tahu aku akan selalu mendukung tante. Aku akan datang dengan penampilan terbaikku. Bu Lastri tersenyum puas. Ia tahu, kehadiran Cynthia bagaikan merah yang mencolok di antara warna-warna pastel, dan Dahlia akan terlihat seperti warna kelabu yang kusam. Malam harinya, di ruang tamu Bu Lastri, semua keluarga besar Darren telah berkumpul. Ada Bibi Lani, si ratu gosip dengan lidah setajam silet, yang selalu menilai orang dari label pakaiannya. Ada juga Paman Rudy, pengusaha kecil yang sok tahu tentang investasi. Ketika Darren dan Dahlia tiba, Darren terlihat bangga menggandeng istrinya. Dahlia malam itu mengenakan dress selutut berwarna biru dongker yang sederhana namun elegan. Ia memilih makeup yang sangat minimalis, membiarkan wajah aslinya yang lembut terpancar. Selamat malam, Paman, Bibi, sapa Darren ramah. Bu Lastri menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Selamat datang. Nak, duduklah. Dahlia, kamu hanya memakai baju seperti ini? Ibu sudah bilang, ini acara keluarga besar. Sudahlah, ayo kenalan. Saat Dahlia mulai menyalami satu persatu anggota keluarga, Bibi Lani langsung berbisik kepada Bu Lastri. Aduh, Las, menantumu ini benar-benar biasa saja. Ya, tidak ada aura konglomerat sama sekali. Jangan-jangan Darren dijebak. Bu Lastri membalas bisikan itu dengan dengusan kesal. Sudahlah, Bey, nanti juga kamu lihat pembandingnya. Tepat saat Bu Lastri selesai berbisik, pintu terbuka dan Cynthia masuk, membawa aroma parfum mahal dan mengenakan gaun koktail yang berkilauan. Semua mata langsung tertuju padanya. Cynthia menyapa Bu Lastri dengan pelukan erat. Tante Lastri, maaf aku terlambat sedikit. Tadi ada urusan mendadak, ujar Cynthia, suaranya manja. Oh, tidak apa-apa, sayang. Sini, duduk di samping Darren. Kalian berdua memang paling serasi, kata Bu Lastri tanpa malu-malu, menarik Cynthia dan menempatkannya di kursi yang paling strategis, persis di samping Darren. Dahlia, yang sedang mengambilkan minum untuk Darren, merasakan hatinya menciut. Ia berdiri tegak, membiarkan sakit hati itu hanya menjadi sebuah denyutan ringan, bukan tsunami emosi. Darren menoleh, menatap Dahlia dengan tatapan penuh maaf, tetapi Bu Lastri telah merebut perhatian semua orang.
Bu Lastri berdiri di tengah ruangan, memegang gelas, siap untuk pidato. Baiklah, hadirin sekalian, Bu Lastri tersenyum lebar. Malam ini kita berkumpul. Di sebelah kanan saya, ada Darren, putra saya yang tampan dan sukses. Dan di sebelahnya, ada Cynthia, seorang fashion designer yang cerdas dan berkelas. Inilah tipe menantu yang selalu ibu impikan. Pintar, anggun, dan selevel dengan pergaulan ibu. Kemudian, Bu Lastri menoleh ke arah Dahlia yang berdiri sedikit di sudut, seolah-olah Bu Lastri baru menyadari keberadaannya. Dan ini, Bu Lastri menunjuk Dahlia dengan gestur yang merendahkan. Adalah Dahlia, istri Darren. Kalian lihat sendiri perbedaannya, kan? Dibandingkan dengan Cynthia, Dahlia ini jauh lebih jelek, lebih polos, dan sama sekali tidak ada aura berkelasnya. Bahkan Darren dulu sempat buta memilihnya. Kata-kata itu bagaikan anak panah yang menancap tepat di ulu hati Dahlia. Suasana hening seketika. Bibi Lani tersenyum puas, Paman Rudi berdecak, sementara Darren berdiri, wajahnya memerah menahan amarah yang siap meledak. Dahlia merasakan semua mata, semua penghakiman, tertuju padanya. Ia merasa seolah-olah semua harta ayahnya tak berarti apa-apa saat harga dirinya diinjak-injak di depan umum. Ini bukan lagi ujian cinta yang lucu-lucuan. Ini adalah penghinaan telanjang di hadapan keluarga besar. Dahlia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang ia miliki sebagai putri tunggal dari seorang raja bisnis yang tak pernah mengenal kata menyerah. Ia tidak akan lari. Ia akan berdiri. Darren yang sudah membuka mulut untuk membalas, dihentikan oleh tatapan mata Dahlia. Mata Dahlia berkata, "Jangan, Mas. Biar aku yang selesaikan." Dahlia maju selangkah, senyumnya dingin, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Pengenalan awal ini telah selesai. Panggung konflik telah terbuka. Dahlia siap memainkan perannya, bukan sebagai putri konglomerat, melainkan sebagai istri yang membela harga dirinya sendiri, yang akan mengantarkan cerita ini menuju babak konflik yang lebih dalam dan penuh kejutan. Keheningan di ruang tamu Bu Lastri terasa mematikan, lebih berat dari beban emas yang bisa dibeli oleh seluruh kekayaan Pak Bramaditya. Semua mata yang tadinya menghakimi Dahlia kini beralih kepada Darren, menunggu reaksi sang putra. Namun, yang bergerak maju bukanlah Darren, melainkan Dahlia sendiri. Langkahnya tenang, seolah kakinya sedang menginjak karpet tebal, bukan bara api penghinaan. Dahlia menempatkan gelas air yang tadi ia bawa untuk Darren di meja terdekat. Bunyi dentingannya cukup keras memecah kebisuan. Ia menghela napas. Sorot matanya yang lembut kini memancarkan kilau baja. "Terima kasih, Bu Lastri, atas sambutan yang jujur," ujar Dahlia. Suaranya pelan tapi tegas. Tidak ada getaran kekecewaan atau kemarahan yang berlebihan. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Bu Lastri, yang awalnya merasa menang, sedikit terkejut melihat ketenangan Dahlia. Ia mengira Dahlia akan menangis atau lari. "Jujur, bagaimana maksudmu, Dahlia?" "Ibu hanya bicara fakta." "Fakta, ya," balas Dahlia, mengangguk perlahan. "Fakta bahwa penampilan luar Nona Cynthia jauh lebih memikat, saya akui. Fakta bahwa ibu merasa malu memiliki menantu seperti saya pahami. Namun, Bu, fakta yang sesungguhnya adalah sehelai kain tidak bisa menentukan kualitas jiwa. Dan saya datang malam ini bukan untuk menjual diri saya, apalagi mengemis restu ibu." Pernyataan itu menciptakan gelombang bisikan yang semakin keras di antara para kerabat. Bibi Lani menangkup mulutnya, sementara Paman Rudi terbatuk canggung. Cynthia, yang tadinya tersenyum penuh kemenangan di samping Darren, kini menyipitkan mata, merasa terganggu oleh kepercayaan diri Dahlia yang tiba-tiba muncul. Darren, yang selama ini terdiam, mengepalkan tangannya dan akhirnya meledak. Ia tidak tahan lagi. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu harus mengundang Cynthia hanya untuk membuat perbandingan yang menyakitkan?" "Dahlia istri Darren, Bu, bukan peserta kontes kecantikan," teriak Darren, suaranya membanting ke dinding ruangan. "Darren,
Jangan membentak ibumu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Bu Lastri bersikeras. Ibu hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Lihat Cynthia. Dia sudah punya butik sukses. Kalau Dahlia hanya menjual barang-barang lusuh secara daring. Apa yang bisa ia berikan padamu selain beban? Dahlia menenangkan Darren yang mulai maju mendekati ibunya. Mas Darren, tenang. Biar aku yang bicara. Ia menoleh kembali ke Bu Lastri. Bu, Mas Darren tidak pernah merasa terbebani. Justru dia yang paling mendukung usaha kecil saya. Saya memang tidak bisa memberikan ibu butik, Bu. Tapi saya bisa memberikan Mas Darren ketenangan, dukungan tanpa syarat, dan kesetiaan yang tak bisa dibeli oleh label manapun. Cynthia tidak tahan untuk tidak ikut campur. Duh, Dahlia, manis sekali kata-katanya. Tapi kita bicara realitas. Bukan dongeng. Suami mana yang tidak ingin istrinya bisa membantunya secara finansial? Jangan hanya bermodal cinta yang katanya tulus itu. Tante Lastri benar. Darren pantas mendapatkan wanita yang setara dengannya. Dahlia menoleh kepada Cynthia. Senyumnya kini benar-benar hilang, digantikan oleh tatapan tajam yang jarang ia tunjukkan. Nona Cynthia, saya menghargai pencapaian Anda. Tapi izinkan saya bertanya. Setara dalam hal apa yang Anda maksud? Apakah setara harus diukur dari tebalnya dompet atau gemerlapnya brand? Jika Anda setara dengan Mas Darren, mengapa Anda berakhir menjadi mantan pacar, dan saya yang kini berdiri di sampingnya sebagai istri? Cynthia terdiam, wajahnya sedikit merah karena pertanyaan telak itu. Darren menyeringai tipis, merasa bangga luar biasa pada keberanian istrinya. Sudah, cukup. Bu Lastri menengahi. Darren, kita harus bicara. Sekarang. Bu Lastri menarik tangan Darren ke ruangan lain, meninggalkan Dahlia sendirian di hadapan keluarga besar. Di ruangan itu, Bu Lastri meluapkan semua kekesalannya. Ibu tidak mengerti jalan pikiranmu. Kamu putus dari Cynthia yang sudah jelas-jelas sempurna. Lalu kamu menikahi wanita yang bahkan tidak punya latar belakang jelas. Ibu malu dengan Bibi Lani dan Paman Rudi. Mereka pasti berpikir ibu tidak bisa mendidikmu. Ibu, dengarkan Darren. Dahlia adalah wanita yang Darren cintai. Darren menikahi Dahlia karena ketulusannya. Karena dia tidak pernah peduli Darren hanya manajer biasa. Dahlia tidak pernah meminta apapun. Beda dengan Cynthia yang selalu menuntut dan membandingkan. Kenapa ibu tidak bisa melihat ketulusan itu? Darren berusaha menjelaskan. Suaranya bergetar. Ketulusan tidak bisa membayar cicilan rumah. Darren, ibu tahu kamu mencintainya. Tapi coba lihat. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan auranya. Dia jauh lebih jelek sekarang daripada Cynthia. Apa yang akan terjadi jika kamu sakit dan tidak punya uang? Dahlia bisa apa? Bu Lastri terus mendesak. Dengan kekhawatiran yang berbalut kesombongan. Darren merasakan pertentangan hebat. Ia mencintai ibunya, tetapi ia lebih mencintai istrinya. Ibu terlalu materialistis. Darren bekerja keras bukan untuk membuktikan diri kepada ibu, tapi untuk membahagiakan Dahlia. Kalau ibu terus seperti ini, Darren akan sangat kecewa. Bu, dan tolong, jangan pernah lagi membandingkan istri Darren dengan mantan pacarnya, di depan siapapun. Di ruang tamu, Dahlia, yang mendengar sebagian besar pertengkaran itu, memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menoleh ke arah Cynthia yang sedang asyik berbincang dengan Bibi Lani. Nona Cynthia, panggil Dahlia dengan nada ramah yang dibuat-buat. Saya rasa Anda perlu tahu. Bisnis e-commerce yang saya jalankan memang menjual barang sederhana. Tapi saya juga sedang menjalin kerjasama dengan beberapa pengrajin di luar negeri untuk produk kerajinan tangan kelas atas. Minggu depan saya ada perjalanan bisnis ke Eropa. Mungkin Anda bisa memberikan tips cara memilih gaun yang berkelas untuk acara bisnis penting. Cynthia tercengang. Eropa? Perjalanan bisnis? Maksudmu, kau hanya pergi liburan, kan?
Tentu saja bukan liburan. Ini urusan negosiasi kontrak besar, jawab Dahlia santai. Ini bukan kebohongan. Itu adalah cover yang ia siapkan untuk bertemu ayahnya, Pak Bram, dan menghadiri pertemuan penting terkait trust fund keluarganya. Ia memang akan pergi ke Eropa, tetapi bukan untuk liburan, melainkan untuk urusan bisnis yang jauh lebih besar dari sekadar e-commerce kecilnya. Ini adalah langkah strategis Dahlia untuk menanam benih keraguan dan rasa ingin tahu. Ia tidak mengungkap segalanya, tetapi cukup menaburkan serpihan misteri yang akan membuat Cynthia dan, yang lebih penting, Bu Lastri penasaran. Setelah pertengkaran yang cukup panjang, Darren keluar dari ruangan bersama Bu Lastri. Wajah Bu Lastri masih masam, tetapi ia memilih diam. Darren segera menghampiri Dahlia, menggenggam tangannya erat. Maafkan ibu. Ya, sayang. Ayo kita pulang, bisik Darren, matanya memancarkan ribuan permintaan maaf. Tentu, Mas. Sampai jumpa lagi, Bu Lastri. Terima kasih atas jamuannya yang sangat berkesan, kata Dahlia sambil tersenyum tipis kepada Bu Lastri. Di dalam mobil, suasana tegang berubah menjadi kehangatan. Darren tidak henti-hentinya meminta maaf, menyesali perlakuan ibunya. Aku sangat malu, Lee. Aku sungguh menyesal. Aku tidak tahu ibu bisa sejahat itu, kata Darren, memukul setir mobil perlahan. Mas Darren, jangan menyalahkan diri sendiri. Aku mengerti, ibu hanya khawatir dengan masa depanmu, ujar Dahlia, mencoba menenangkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak lemah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri kita. Darren menoleh ke Dahlia, meraih tangan istrinya dan menciumnya lembut. Aku tahu, sayang, kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aku mencintaimu. Peristiwa malam itu menjadi titik didih dalam hubungan Dahlia dan Bu Lastri. Bu Lastri tidak bisa tidur. Ucapan Dahlia tentang perjalanan bisnis ke Eropa terus terngiang di telinganya. Begitu pula, pengakuan jujur Dahlia tentang keengganannya untuk mengemis restu membuat Bu Lastri merasa tertantang dan terhina. Wanita macam apa ini? Kalau memang tidak punya apa-apa, kenapa berani bicara setinggi langit? Apa dia berusaha membohongi Darren? Batin Bu Lastri, kepalanya mulai dipenuhi rencana untuk membongkar kebenaran. Keesokan harinya, Bu Lastri memutuskan untuk bertindak. Dia menghubungi Cynthia. Sin, ibu butuh bantuanmu. Kamu kan pintar melacak informasi. Coba cari tahu tentang Dahlia. Apa benar dia punya bisnis ke Eropa? Bisnis apa? Dan siapa sebenarnya orang tuanya? Namanya terlalu pasaran. Ibu tidak bisa menemukan apapun di media sosial. Cynthia, yang masih kesal karena dipermalukan oleh Dahlia, menyambut permintaan itu dengan antusias. Tentu, Tante, serahkan padaku. Kita akan lihat apakah Dahlia ini benar-benar harta karun tak ternilai, atau hanya sepotong kaca yang berusaha terlihat seperti berlian. Maka, perburuan rahasia Dahlia pun dimulai. Bu Lastri, didorong oleh rasa malu dan superioritas palsu, tanpa sadar telah menarik tali busur yang akan melontarkan anak panah kebenaran, yang dampaknya akan menghancurkan kesombongannya sendiri. Kehadiran Cynthia sebagai detektif amatir Bu Lastri memastikan bahwa konflik akan terus memanas dan tidak akan mereda hingga identitas Dahlia terbongkar. Dahlia kini harus menghadapi bukan hanya penghinaan, tetapi juga upaya sabotase dari ibu mertua dan mantan pacar suaminya. Mentari pagi di rumah Bu Lastri terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian memalukan di malam jamuan keluarga, Bu Lastri merasa perlu menambal harga dirinya yang robek di depan kerabat. Senjata utamanya kini bukan lagi perbandingan verbal, melainkan upaya keras untuk membuktikan bahwa Dahlia adalah seorang penipu ulung yang sedang menyamar. Di meja makan, Bu Lastri sedang menelepon Cynthia, nadanya penuh desakan dan kekhawatiran yang dibuat-buat. Bagaimana, Sin? Apa ada petunjuk soal Dahlia itu? Ibu sudah tidak tahan dengan tingkahnya yang sok misterius. Dia bilang mau ke Eropa untuk negosiasi kontrak besar, tapi dia tidak terlihat sibuk sama sekali. Lihat,
Sekarang dia hanya mengurus e-commerce kecilnya di rumah kontrakan Darren, keluh Bu Lastri. Cynthia, yang sudah mengambil peran sebagai mata-mata berbayar emosi, menjawab dengan suara meremehkan. Tante, aku sudah coba lacak lewat koneksi di kantor imigrasi dan beberapa database bisnis. Tidak ada nama Dahlia yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan besar atau bahkan pemegang saham penting. Aku curiga dia hanya mengarang cerita perjalanan bisnis itu untuk mengesankan tante. Lihat, ibu sudah duga. Dia hanya omong kosong. Dia berusaha keras menutupi kemiskinannya dengan cerita-cerita bombastis. Lanjutkan penyelidikanmu. Sin, cari tahu siapa orang tuanya. Kalau dia dari keluarga baik-baik, pasti ada rekam jejaknya. Perintah Bu Lastri, semangatnya menyala-nyala. Sementara plot intrik sedang dirajut di balik layar, Dahlia di rumah kontrakannya sedang membersihkan sisa sarapan. Ia tahu betul Bu Lastri tidak akan tinggal diam. Ucapan-ucapan sindiran dan tatapan curiga Bu Lastri bagaikan duri dalam daging yang harus ia hadapi sehari-hari. Bu Lastri, untuk melatih mental Dahlia yang ia anggap terlalu lembek, mulai memberikan tugas-tugas rumah tangga yang tidak masuk akal. Ini adalah taktik perang dingin yang bertujuan membuat Dahlia menyerah dan meninggalkan Darren. Pagi itu, Bu Lastri tiba-tiba muncul di kontrakan mereka, membawa 2 karung besar beras ketan dan kelapa parut. Dahlia, sapa Bu Lastri dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Ibu butuh bantuanmu. Malam ini ada acara syukuran di kantor Darren. Ibu ingin membuat wajik dan lemper dalam jumlah besar. Kamu tahu kan kalau ibu sudah tua, pinggang ibu mudah sakit. Jadi, kamu yang buat semua. Sekalian, ini untuk melatih keterampilanmu sebagai menantu yang berbakti. Darren, yang sedang bersiap ke kantor, langsung protes. Bu, itu pekerjaan seharian penuh. Dahlia harus mengurus tokonya juga. Kenapa tidak pesan saja di catering? Astaga, Darren, kamu ini, kenapa jadi manja begini? Istri orang itu harus bisa mengurus rumah tangga. Darren, biar dia tahu bagaimana susahnya hidup. Kamu kira jadi menantu di sini itu cuma bermodal senyum manis? Ibu hanya ingin memastikan dia tidak hanya mengandalkanmu. Bu Lastri berkata dengan nada menusuk. Dahlia menghentikan Darren yang hampir meledak amarahnya. Ia tersenyum pada Bu Lastri, senyum yang menunjukkan kepasrahan sekaligus kekuatan. Baik, Bu Lastri, saya akan mengerjakannya. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan berhenti mengurus e-commerce saya, karena itulah yang membuat saya tetap berharga. Saya akan coba selesaikan sebelum Mas Darren pulang, kata Dahlia tenang. Maka, seharian itu, Dahlia bergelut dengan parutan kelapa, panci besar, dan kompor. Tangannya yang biasa memegang laptop mahal dan menghadiri meeting dewan direksi kini dipenuhi tepung dan keringat. Ia ingat masa kecilnya saat ia memaksa Bei Surti, kepala pelayan di rumahnya, mengajarinya membuat kue tradisional. Itu adalah simpanan kenangan sederhana yang kini menjadi penyelamat harga dirinya. Saat jam makan siang, Cynthia datang ke kontrakan Darren dengan alasan mengantar pesanan custom design untuk klien. Tujuannya jelas, untuk memantau situasi dan memprovokasi. Astaga, Dahlia, apa yang kau lakukan? Baumu seperti dapur berjalan, ujar Cynthia, menutup hidungnya dengan tangan yang dihiasi berlian. Dahlia, dengan wajah berminyak dan celemek belel, hanya tertawa kecil. Ya, Nona Cynthia. Saya sedang melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya membuat Bu Lastri bangga. Inilah yang disebut kehidupan sesungguhnya. Hidup sesungguhnya? Atau kamuflase kemiskinan? Cynthia tersenyum meremehkan. Kau tahu, aku sudah mencari tahu tentangmu. Kau sangat tertutup. Seolah kau takut rahasiamu terbongkar. Kalau kau benar-benar punya bisnis besar di Eropa, kenapa kau masih repot-repot mengurus wajik dan lemper di dapur kecil ini? Dahlia mengambil jeda sejenak, mengaduk wajik dengan penuh tenaga. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk mengendalikan narasi. Nona Cynthia,
Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada Anda, apalagi kepada Ibu Lastri. Saya melakukan ini karena saya mencintai Mas Darren, dan saya ingin menjadi istri yang siap menemani Mas Darren, baik saat dia di puncak, maupun saat dia harus memulai dari bawah. Tentang rahasia saya. Setiap orang berhak memiliki kebun rahasia dalam dirinya, kan? Kalau Anda ingin tahu, silakan terus mencari. Tapi Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda temukan, atau malah tidak menemukan apa-apa. Ketenangan Dahlia justru membuat Cynthia semakin marah dan penasaran. Ia merasa Dahlia sedang mempermainkannya. Saat Darren pulang kerja, ia menemukan Dahlia terlelap di sofa ruang tamu, tubuhnya kotor oleh tepung, dan di sebelahnya, ratusan lemper dan wajik sudah tersusun rapi. Ruangan itu dipenuhi aroma gula merah yang manis. Namun hati Darren terasa pahit. Ia tahu betapa lelahnya Dahlia. Darren menggendong Dahlia ke kamar, membersihkan tangannya dengan lembut. Setelah Dahlia tertidur pulas, Darren kembali ke ruang tamu, dan melihat ponsel Dahlia tergeletak di meja. Matanya tertuju pada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Tertulis, "Selamat, Nona Muda. Penjualan properti di Palma sudah ditransfer." Pak Bramaditya berpesan, "Jangan sampai dana ini mengganggu proyek sandiwara Anda. Hadi, pengacara." Darren membeku. Matanya melebar, seolah ia baru saja melihat hantu di siang hari. "Nona Muda? Penjualan properti? Pak Bramaditya? Siapa sebenarnya Dahlia ini?" Darren segera mencari nama Pak Bramaditya di ponselnya. Hasil pencarian itu bagaikan sambar kilat di tengah hari. Pak Bramaditya, konglomerat properti terbesar di Asia Tenggara. Foto di berita itu persis seperti ayah Dahlia yang ia temui di hari pernikahan yang sangat sederhana itu. Darren terduduk di lantai, napasnya tercekat. Dahlia bukanlah wanita sederhana yang berjuang. Dahlia adalah putri dari raja yang memiliki kerajaan properti. Dan dia telah menyembunyikan identitasnya demi menguji ketulusan cintanya. Perasaan Darren bercampur aduk. Terkejut, marah karena dibohongi, tetapi dominan adalah rasa terharu yang mendalam. Dahlia, dengan segala kekayaan yang bisa ia miliki, memilih tinggal di kontrakan sempit, menghadapi perlakuan merendahkan ibunya, dan bersusah payah membuat lemper, hanya demi membuktikan cintanya tulus. Darren kembali ke kamar, menatap wajah Dahlia yang polos dalam tidurnya. Ia menyentuh lembut pipi Dahlia. "Dahlia, mengapa kau harus sejauh ini? Kau adalah putri mahkota. Tapi kau memilih debu di kakimu daripada mahkota di kepalamu. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Tapi satu hal yang pasti, aku mencintaimu lebih dari yang aku bayangkan." Darren mengambil keputusan. Ia akan menyimpan rahasia ini. Ia tidak akan menyentuh kekayaan Dahlia, dan ia akan tetap menjadi Darren yang mencintai Dahlia, bukan harta yang dibawanya. Ia harus melindungi Dahlia dari Bu Lastri, yang sebentar lagi akan mencapai klimaks penghinaan. Darren kini memiliki amunisi rahasia untuk melawan ibunya, pengetahuan akan kebenayaan. Saat Dahlia bangun, ia melihat Darren duduk di sampingnya, tatapannya lembut dan penuh kasih. "Mas Darren, kamu sudah pulang? Maaf aku tertidur," kata Dahlia, merasa bersalah. Darren menggenggam tangan Dahlia. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga padamu. Aku akan antar wajik dan lemper ini ke rumah ibu malam ini. Kamu istirahat saja." Darren berbohong, menyembunyikan kekacauan yang terjadi di hatinya. Ia tidak ingin menghancurkan proyek sandiwara Dahlia. Tangan Dahlia terasa dingin pagi itu, meskipun ia telah menyelesaikan pesanan wajik dan lemper yang sukses dibawa Darren ke acara syukuran kantor Bu Lastri. Namun, ia tahu, kebaikan dari pekerjaan rumah tangga itu tidak akan melunakkan hati ibu mertuanya. Bu Lastri, dengan ambisinya yang keras kepala, kini semakin yakin bahwa Dahlia adalah sebuah misteri yang harus dipecahkan demi menyelamatkan status sosial keluarganya. Darren, setelah mengetahui identitas Dahlia yang sebenarnya dari pesan Pak Hadi, kini berjalan di atas kawat tipis rahasia.
Ia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan Dahlia, sambil secara bersamaan mempersiapkan mentalnya untuk melindungi istrinya dari badai yang akan datang. Pikirannya dipenuhi kekaguman sekaligus kekesalan. Kekaguman pada ketulusan Dahlia, dan kekesalan pada ibunya yang mempertaruhkan kebahagiaan demi materi semu. Darren menerima telepon dari Bu Lastri saat ia sedang memeriksa laporan kantor. "Darren, malam ini, Ibu adakan acara makan malam lagi. Lebih besar dari yang kemarin. Semua kerabat penting akan hadir, termasuk Pak Haryo dari perusahaan klien besar kita. Kamu harus datang bersama Dahlia." Suara Bu Lastri terdengar seperti perintah militer. "Lagi, Bu? Kenapa harus secepat ini? Dan, Bu, tolong jangan buat keributan lagi." Darren tidak mau Dahlia sakit hati. Pinta Darren. Suaranya mengandung nada peringatan. "Tentu saja Ibu tidak akan buat keributan. Ibu hanya ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Ibu sudah menerima Dahlia dengan segala kekurangannya," kata Bu Lastri. Nada suaranya terlalu manis untuk dipercaya. "Pokoknya, datang. Dan suruh Dahlia tampil sedikit lebih rapi. Jangan sampai Pak Haryo melihat menantu Ibu seperti baru pulang dari pasar." Darren hanya menghela napas panjang. Ia tahu, menerima versi Bu Lastri adalah sebuah jebakan yang dihiasi pita merah. Ia menatap Dahlia yang sedang sibuk memotret produk kerajinan tangannya untuk diunggah di e-commerce. "Sayang," panggil Darren lembut. "Ibu mengundang kita makan malam lagi. Ada kolega pentingku juga." Dahlia menoleh. Senyumnya sedikit meredup. "Lagi? Aku rasa ini hanya akal-akalan Ibu untuk memancingku. Aku sudah lelah diadu domba, Mas." "Aku tahu, Li. Tapi malam ini, aku janji, aku akan bersikap tegas. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Aku mencintai Dahlia yang ini, bukan yang lain." Janji Darren, tatapannya tulus. Ia ingin mengatakan, "Aku tahu kamu putri konglomerat. Dan aku tetap ingin kamu menjadi dirimu yang sederhana di sampingku." Namun, ia memilih diam, menjaga rahasia itu tetap utuh untuk Dahlia. Dahlia mengangguk. Ia memutuskan untuk mengenakan pakaian yang sama sekali tidak mencolok, sebuah pernyataan diam bahwa nilai dirinya tidak diukur oleh dress code. Sebuah blus sederhana berwarna krem dan rok sepan hitam. Tidak ada perhiasan. Tidak ada barang mewah. Malam itu, rumah Bu Lastri dipenuhi aura formalitas yang mencekik. Meja makan diatur layaknya jamuan diplomatik. Pak Haryo, klien penting Darren, sudah duduk di kursi kehormatan. Dan, seperti yang Darren duga, Cynthia kembali hadir, mengenakan gaun malam yang menawan, duduk manis di samping Bu Lastri, seolah dia adalah nyonya rumah. Ketika Darren dan Dahlia masuk, Bu Lastri menyambut mereka dengan senyum lebar yang terasa dingin. "Darren, Dahlia, kalian datang. Sempurna. Sini, duduk di sebelah Paman. Paman, kenalkan ini menantuku, Dahlia." Bu Lastri berkata kepada seorang kerabat yang sangat disegani dalam keluarga. Suasana berjalan normal selama 15 menit. Bu Lastri mencoba bersikap sopan, tetapi matanya terus-menerus mengamati Dahlia, mencari celah. Celah itu akhirnya muncul ketika Pak Haryo bertanya tentang pekerjaan Dahlia. "Jadi, Nyonya Darren," tanya Pak Haryo ramah, "apa kesibukan Anda sehari-hari? Saya dengar Anda berbisnis." Dahlia tersenyum. "Ya, Pak Haryo. Saya menjalankan e-commerce kecil-kecilan. Hanya menjual kerajinan tangan dan produk lokal. Saya sedang mencoba mengembangkan kemitraan dengan beberapa pengrajin di luar negeri." "Wah, ambisi yang bagus," puji Pak Haryo. Saat itulah Bu Lastri mengambil alih kendali. Sorot matanya yang tajam tertuju pada Cynthia, memberikan kode. "Ambisinya bagus, Pak Haryo. Tapi Anda tahu, ambisi saja tidak cukup. Dibandingkan dengan Cynthia di sebelah saya ini, yang sudah punya butik ternama dan klien dari kalangan artis, bisnis Dahlia ini bagaikan remah-remah di samping roti utuh." Wajah Darren sudah memerah. Ia ingin membela,
Tetapi Bu Lastri tidak memberinya kesempatan. Bu Lastri berdiri, memegang gelas, dan mulai pidato yang telah ia siapkan dengan penuh dendam. Hadirin sekalian, saya ingin bicara jujur. Saya sudah berusaha menerima Dahlia. Tapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Darren pantas mendapatkan yang lebih baik. Lihat Cynthia. Dia anggun, sukses, dan membawa kehormatan bagi keluarga. Sementara Dahlia. Bu Lastri menunjuk Dahlia dengan gerakan dramatis. Dia datang ke sini lagi dengan baju yang polos, rambut yang diikat biasa, dan latar belakang yang tidak jelas. Setelah saya selidiki, tidak ada rekam jejak bisnisnya yang besar. Dia hanya wanita biasa yang berusaha keras terlihat penting. Penghinaan itu tidak lagi terselubung. Ini adalah serangan frontal di depan tamu penting dan keluarga besar. Bibi Lani tersenyum puas, seolah kemenangan Bu Lastri adalah kemenangan dirinya juga. Cynthia hanya menunduk malu-malu, tetapi sudut bibirnya terangkat. Bu Lastri melanjutkan, suaranya lantang dan menusuk. Dahlia, ibu minta maaf harus bicara begini. Tapi kamu harus sadar diri. Kamu jauh lebih jelek, lebih miskin, dan lebih tidak berkelas daripada Cynthia. Kamu hanyalah bayangan kusam yang tidak pantas berada di samping putra saya yang cemerlang. Ibu tidak akan merestui hubungan ini jika kamu terus seperti ini. Dahlia merasakan seluruh ruangan berputar. Penghinaan ini lebih dalam dan lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Bukan hanya penampilan, tetapi juga harga diri dan ketulusan cintanya yang diragukan. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan air matanya, tidak akan memberikan kepuasan pada Bu Lastri. Tiba-tiba, suara kursi yang tergeser keras memecah keheningan. Darren berdiri, matanya memancarkan api kemarahan. Ia mengabaikan Bu Lastri, tetapi menatap seluruh keluarga dan tamu penting itu satu persatu, dengan tatapan yang penuh ancaman. Cukup, Bu. Darren tidak akan membiarkan ibu terus-menerus menghina istri Darren. Dia istri saya, bukan tontonan yang bisa ibu nilai seenaknya. Darren berteriak, suaranya serak. Darren tidak peduli dengan uang atau brand. Darren mencintai Dahlia karena dia apa adanya. Kamu membela wanita yang tidak jelas asal-usulnya ini, Darren. Kamu sudah gila. Bu Lastri berteriak balik. Darren maju, berdiri tepat di antara Dahlia dan Bu Lastri. Dia meraih tangan Dahlia erat, sentuhan yang mengirimkan gelombang kekuatan pada istrinya. Darren tidak gila, Bu. Darren hanya mencintai. Dan malam ini, Darren tegaskan, jika ibu atau siapapun di ruangan ini terus menghina Dahlia, maka Darren tidak akan segan-segan memutuskan hubungan dengan ibu. Darren memilih Dahlia, bukan harta atau status sosial yang ibu paksakan. Sikap Darren ini adalah benteng pertahanan yang ia dirikan dengan segenap hatinya, sebuah pembuktian cinta yang tulus, meskipun ia sudah tahu betapa besar harta karun yang dibawa Dahlia. Ia membela Dahlia bukan karena uangnya, melainkan karena martabatnya. Dahlia menatap suaminya, air mata yang tadi ia tahan kini menetes, bukan karena sakit hati, melainkan karena terharu. Suaminya telah mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Dahlia memegang erat tangan Darren. Mas Darren, jangan korbankan hubunganmu dengan ibumu karena aku, bisiknya, suaranya pilu. Darren menoleh ke istrinya. Tidak, Lee. Justru ibu yang mengorbankan kebahagiaanku demi ego beliau. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Darren menatap Bu Lastri dengan tatapan terakhir yang penuh kekecewaan. Ayo, sayang, kita pulang. Kita tinggalkan tempat yang penuh dengan penghakiman ini, ajak Darren. Dahlia mengangguk, membiarkan Darren menariknya pergi. Sebelum keluar, Dahlia menoleh sekali lagi ke Bu Lastri, Bibi Lani, dan Cynthia. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberikan tatapan mata yang penuh kesedihan, seolah menyampaikan, kalian tidak tahu apa yang telah kalian lakukan. Bu Lastri terduduk di kursinya, terpukul. Ia berhasil mempermalukan Dahlia,
Tetapi ia juga kehilangan putranya. Ruangan itu kembali hening. Kali ini keheningan yang dipenuhi penyesalan Bu Lastri. Bibi Lani dan Cynthia, meski merasa menang, tidak berani berkomentar melihat amarah Darren yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jamuan makan malam itu berakhir dengan kehancuran emosional, sebuah luka yang sengaja ditorehkan oleh Bu Lastri pada hati putranya sendiri. Kepergian Dahlia dan Darren malam itu bukan hanya sekadar meninggalkan rumah, tetapi juga meninggalkan konflik yang akan memicu Bu Lastri untuk segera membongkar rahasia Dahlia lebih dalam lagi. Ia tidak tahu bahwa upaya penyelidikannya akan membawanya pada kenyataan yang sangat mencengangkan dan memalukan. Di sisi lain, cinta Darren yang tulus telah melewati ujian api. Malam itu, rumah kontrakan Darren terasa seperti sebuah kapal kecil yang berhasil melewati badai dahsyat. Meskipun selamat, puing-puing emosi masih berserakan. Dahlia duduk di sofa, bersandar pada Darren. Kehangatan tubuh suaminya adalah satu-satunya perisai yang ia butuhkan. Air mata yang ia tahan di depan Bu Lastri kini mengalir pelan, bukan karena harga dirinya hancur, tetapi karena rasa terharu melihat Darren mempertaruhkan segalanya. "Mas Darren, kenapa kamu melakukan itu?" tanya Dahlia, suaranya parau. "Kamu tidak seharusnya mengorbankan hubunganmu dengan ibu demi aku. Aku tahu betapa kamu mencintai ibu." Darren memeluk istrinya erat. Ia teringat akan fakta yang ia simpan rapat-rapat. Dahlia adalah putri Bramaditya. Pengetahuan itu kini menjadi kompas moral yang menuntunnya. "Aku mencintai ibu, Lee. Tapi aku mencintaimu lebih dari segalanya. Dan ibu sudah keterlaluan. Seorang istri tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Aku membela martabatmu, bukan hanya perasaanku. Tidak peduli siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa yang kamu punya. Kamu adalah kehormatan aku." Dahlia terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia ingin sekali jujur, mengakui bahwa ia adalah pemilik kekayaan tak terbatas, dan bahwa Darren tidak perlu sekeras ini berjuang untuk harga dirinya. Namun, ia melihat ketulusan di mata Darren, sebuah cinta yang teruji di bawah tekanan penghinaan. Jika ia mengungkapkannya sekarang, ia takut Darren akan berpikir ia sedang membeli atau menenangkan situasi dengan harta. Ia memutuskan untuk menunggu, membiarkan cinta Darren bersinar lebih terang dari kilau berlian. Di rumahnya, Bu Lastri tidak bisa tidur. Ia menyesali kata-katanya, bukan karena menyakiti Dahlia, melainkan karena ia takut Darren benar-benar menjauh. Rasa malu karena ditentang putranya di depan keluarga besar dan klien penting Darren, Pak Haryo, bagaikan racun yang menjalar di nadinya. Ia harus mencari cara untuk memenangkan kembali Darren, dan satu-satunya cara adalah dengan menyingkirkan Dahlia. Keesokan harinya, Bu Lastri menghubungi Cynthia. Nadanya kini lebih mendesak dan penuh rencana licik. "Sin, lupakan masalah rekam jejak. Itu terlalu lambat. Kita harus mengambil tindakan cepat. Ibu harus membuktikan bahwa Dahlia tidak punya integritas, agar Darren sadar dia sudah salah memilih," ujar Bu Lastri. "Lalu, Tante ingin aku berbuat apa?" tanya Cynthia, tertarik. "Pergilah ke kantor Darren. Bertemu dengannya. Secara kebetulan, tentu saja, tawarkan bantuan untuk proyek pitching terbarunya. Kamu tahu, berikan dia ide-ide cemerlangmu, yang pasti lebih baik daripada ide istri pengrajinnya itu. Biar Darren melihat lagi betapa cemerlangnya kamu di sampingnya." "Ide bagus, Tante. Aku akan melakukannya hari ini juga. Dan aku akan pastikan Dahlia tahu soal pertemuan ini," kata Cynthia. Tawa kecilnya terdengar jahat. Bu Lastri, tidak puas dengan intrik di kantor, memutuskan untuk memberikan satu pukulan telak lagi pada Dahlia secara langsung. Ia pergi ke rumah kontrakan Darren. Ketika Bu Lastri tiba, Dahlia sedang sibuk di teras rumah. Ia tidak sedang membuat kerajinan tangan, melainkan sedang video conference dengan Pak Hadi, pengacara keluarganya. Untungnya, Dahlia berbicara dalam kode dan bahasa bisnis yang sangat formal. "Pak Hadi, tolong pastikan bahwa aset di Bali tidak dipindah tangankan sebelum klien saya, yang adalah Mas Darren, menyetujui detailnya."
Saya tidak ingin kekayaan ini menjadi pedang bermata dua bagi pernikahan kami, kata Dahlia, tanpa melihat ke pintu. Bu Lastri terdiam di depan pintu, terkejut mendengar kata-kata, aset di Bali, dan klien saya. Namun, ia terlalu fokus pada rencananya yang telah ia siapkan. Dahlia, panggil Bu Lastri dengan suara keras. Dahlia segera mengakhiri panggilan, menutup laptopnya dengan cepat, dan tersenyum tegang pada ibu mertuanya. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ibu datang bukan untuk meminta bantuanmu, Bu Lastri berkata dingin. Ibu datang untuk memberimu nasihat terakhir. Bu Lastri menyandarkan dirinya di kusen pintu, dengan sikap merendahkan yang sangat kentara. Nasihat apa, Bu? Tanya Dahlia, bersiap menghadapi badai. Darren sudah terbiasa dengan kemewahan dan dukungan seorang wanita cerdas seperti Cynthia. Kamu, dengan pekerjaanmu yang receh itu, tidak akan mampu menopang Darren di masa depan. Ibu dengar Darren sedang pusing memikirkan proyeknya. Nah, Cynthia hari ini datang ke kantor Darren untuk memberikan solusi. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Pernyataan itu, tentang Cynthia yang kini, menggantikan perannya, bagaikan sengatan lebah. Bu Lastri maju selangkah, menatap Dahlia dari atas ke bawah. Ibu tahu kamu tidak punya ambisi. Lihat saja dandanannya. Kamu ini, membuat mata sakit. Darren berhak mendapatkan yang lebih baik, yang bisa mengangkatnya, bukan yang menariknya ke bawah. Kalau kamu memang mencintai Darren, tinggalkan dia. Biarkan dia bahagia dengan wanita yang sepadan. Dahlia merasakan semua darahnya mendidih. Ini adalah puncak penghinaan. Bukan lagi hanya soal penampilan, tetapi Bu Lastri telah meremehkan usahanya dan meragukan ketulusan cintanya. Ia menunjukkan kekuatan karakternya. Bu Lastri, kata Dahlia, suaranya tenang, namun mengandung kekuatan tersembunyi. Saya tidak akan meninggalkan Mas Darren. Cinta saya jauh lebih kuat daripada godaan harta. Saya tidak pernah meminta apapun dari Mas Darren. Saya hanya meminta hati dan kesetiaannya. Dan itu sudah saya dapatkan. Mengenai penampilan dan harta, Bu, itu adalah topeng. Suatu hari, topeng itu akan terbuka, dan ibu mungkin akan terkejut melihat wajah yang ada di baliknya. Halah, topeng apa lagi? Jangan banyak omong kosong. Bu Lastri mendengus. Kamu pikir ibu takut dengan ancaman kosongmu? Ibu yakin, di balik topengmu itu, hanya ada kemiskinan yang berusaha menyamar. Dahlia tidak membalas lagi. Ia hanya menatap Bu Lastri dengan tatapan yang penuh rasa kasihan. Ia tahu Bu Lastri tidak bisa melihat kebenaran yang sederhana, cinta sejati. Sementara itu, di kantor Darren, Cynthia tampil maksimal. Ia datang ke kantor Darren dengan membawa konsep desain presentasi yang mengesankan. Darren, kata Cynthia, duduk di sofa kantor Darren, kakinya disilangkan anggun. Aku tahu kamu sedang kesulitan dengan visual untuk pitching klienmu. Aku sudah siapkan beberapa ide yang sangat inovatif. Gratis. Sebagai teman lama. Aku hanya ingin kamu sukses. Darren, yang masih dipenuhi amarah pada ibunya, bersikap profesional namun dingin. Terima kasih, Sin. Tapi aku sudah punya tim. Dan aku tidak butuh bantuan desain. Darren, jangan keras kepala. Ini demi kariermu. Istrimu tidak akan bisa membantumu dalam hal ini, kan? Dia hanya berkutat dengan manik-manik dan kain perca. Aku bisa mengangkat namamu, desak Cynthia. Tangannya mencoba menyentuh lengan Darren. Darren menarik tangannya. Cynthia, aku menghargai niatmu. Tapi aku punya istri yang sangat mendukung. Dia mungkin tidak membantuku dengan desain grafis, tapi dia memberikan aku energi dan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan desain paling mahal sekalipun. Aku tidak akan mengkhianati istriku. Tolong, jaga jarak profesionalmu. Cynthia terkejut dengan penolakan Darren yang begitu tegas. Ia tidak menyangka cinta Darren pada Dahlia sekuat itu. Baiklah, Darren.
Aku mengerti, kata Cynthia, menyembunyikan kekecewaan di balik senyum palsu. Tapi, aku akan tetap mencari tahu tentang istrimu itu. Semakin aku mencari, semakin dia terlihat seperti kotak Pandora yang terkunci rapat. Aku akan membukanya, dan kuharap isinya tidak akan menghancurkanmu. Ketika Darren pulang malam itu, ia menemukan Dahlia duduk di depan laptopnya. Wajahnya terlihat lelah. Darren menceritakan pertemuan singkatnya dengan Cynthia. Dahlia mendengarkan dengan hati-hati. Mas Darren, aku senang kamu bersikap tegas, kata Dahlia. Ibu datang tadi siang. Dia memintaku meninggalkanmu. Dia bilang aku tidak sepadan denganmu. Aku hanya bisa bilang, topeng itu akan terbuka suatu hari nanti. Darren memeluk Dahlia dari belakang. Dagunya bersandar di bahu istrinya. Ia tahu topeng itu adalah kebohongan yang melindungi cinta mereka. Aku tahu. Lee, aku percaya padamu. Aku percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutmu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibuku, memisahkan kita. Aku cinta kamu, Dahlia. Cinta Darren, yang kini berfondasi pada pengetahuan rahasia Dahlia dan ditopang oleh kesetiaan yang teruji, menjadi jaring pengaman Dahlia. Sementara itu, Bulastri dan Cynthia, yang merasa. Cinta Darren, yang kini berfondasi pada pengetahuan rahasia Dahlia dan ditopang oleh kesetiaan yang teruji, menjadi jaring pengaman Dahlia. Sementara itu, Bulastri dan Cynthia, yang merasa sudah mencapai titik penghinaan maksimal, justru memberikan Dahlia dan Darren kekuatan untuk bersatu. Sikap Darren yang membela Dahlia habis-habisan di hadapan Bulastri, meskipun ia harus mempertaruhkan hubungannya sendiri, telah memberikan Dahlia kekuatan yang luar biasa. Namun, perkataan Bulastri yang memintanya meninggalkan Darren karena dianggap tidak sepadan, masih bergaung di telinga Dahlia. Ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menerima setiap hinaan sebagai ujian kesabaran. Dahlia memutuskan bahwa sudah waktunya ia menunjukkan batasan. Ia akan bertindak tegas, tetapi tanpa mengungkapkan kartu asnya. Keesokan paginya, suasana di rumah kontrakan terasa berat. Darren bersiap untuk bekerja dengan wajah muram, masih dihantui pertengkaran dengan ibunya. Dahlia menyadari, jika ia terus membiarkan drama ini, bukan hanya dirinya yang terluka, tetapi juga Darren. Mas Darren, panggil Dahlia saat Darren mengenakan dasinya. Mulai hari ini, aku rasa kita perlu mengambil jarak dari ibu. Darren menoleh, terkejut. Maksudmu, kita tidak akan menemui ibu lagi? Untuk sementara, jawab Dahlia, tatapannya tegas. Aku tidak memintamu memutus hubungan dengannya. Dia tetap ibumu. Tapi, aku tidak bisa lagi menoleransi perlakuan yang merendahkan, apalagi di depan orang lain. Penghinaan itu bukan hanya melukai perasaanku, tapi juga meremehkan pilihanmu. Jika ibu tidak bisa menghormati istrimu, bagaimana bisa kita meminta orang lain menghormati pernikahan kita? Darren menghela napas. Ia tahu Dahlia benar. Hatinya perih, tetapi akalnya membenarkan. Kamu benar, Lee. Aku terlalu takut menyakiti ibu sampai-sampai aku membiarkan dia menyakiti kita. Aku minta maaf. Kalau begitu, aku akan bicara padanya. Aku akan bilang kita butuh waktu. Dahlia menggeleng lembut. Jangan, Mas. Jangan kamu yang bicara. Biar aku. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku punya harga diri, dan aku tahu batasan. Siang itu, Dahlia mendatangi butik Cynthia. Ini adalah langkah yang berani dan penuh risiko. Sebuah manuver tak terduga yang akan membuat Bulastri dan Cynthia semakin bingung. Ia datang dengan pakaiannya yang sederhana, tetapi dengan aura yang kini terasa lebih dingin dan profesional. Cynthia sedang melayani klien di butik mewahnya yang didominasi warna emas dan kaca. Ketika melihat Dahlia masuk, Cynthia mengangkat alisnya, heran dan meremehkan. Oh, lihat siapa yang datang, sindir Cynthia, menyingkirkan kliennya sejenak. Nyonya Darren yang katanya sibuk meeting besar di Eropa, tapi malah menyempatkan diri mampir ke butik pinggiran ini. Ada apa?
Kau ingin membeli sisa kain perca untuk proyek e-commerce MU? Dahlia berjalan mendekat. Tatapannya tidak goyah. Nona Cynthia, saya datang bukan untuk berbelanja. Saya datang untuk menyampaikan pesan dari Ibu Lastri. Cynthia tercengang. Pesan? Pesan apa? Pesan terima kasih, kata Dahlia, jeda sesaat yang penuh makna. Terima kasih karena Anda sudah bersedia menjadi alat penghinaan bagi Ibu Lastri. Terima kasih karena Anda sudah menunjukkan dengan jelas betapa berbedanya kita. Ibu Lastri menggunakan Anda untuk membuat saya terlihat lebih jelek dan tidak berkelas. Dan Anda dengan senang hati menerimanya. Cynthia merasa wajahnya memanas. Ia tidak menyangka Dahlia akan menyerangnya dengan kata-kata setajam itu. Beraninya kau. Aku datang untuk membantu Darren, bukan untuk menghinamu. Kilas Cynthia, suaranya meninggi. Membantu atau menggoda suamiku? Nona Cynthia, saya tahu Anda berkelas dan kaya. Tapi satu hal yang Anda tidak miliki, kejujuran dan harga diri, balas Dahlia, suaranya tetap rendah. Saya mungkin terlihat polos. Tapi saya tahu batas antara wanita yang berharga dan wanita yang dengan mudah dijual demi kesenangan orang lain. Dahlia tidak memberikan kesempatan Cynthia untuk membalas. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Cynthia. Tolong berikan ini kepada Bu Lastri. Saya rasa, setelah membaca surat ini, Ibu Lastri akan mengerti batasan kita. Dan tolong sampaikan padanya, saya menghormati beliau sebagai ibu dari suami saya, tetapi hormat itu perlu balasan yang setimpal. Dahlia berbalik dan pergi, meninggalkan Cynthia yang terdiam membatu. Seluruh karyawan dan klien yang melihat adegan itu berbisik-bisik, bingung dengan keberanian wanita polos itu. Cynthia segera menelepon Bu Lastri, dengan napas terengah-engah dan penuh amarah menceritakan semua yang terjadi. Tante, wanita itu sudah gila. Dia datang ke butikku dan mempermalukanku. Dia bilang aku adalah alat penghinaan tante. Dia sangat sombong, teriak Cynthia. Bu Lastri terkejut. Dahlia datang ke sana? Apa yang dia berikan? Ini, sebuah amplop. Sepertinya surat, kata Cynthia. Bu Lastri dengan cepat menyuruh Cynthia mengantarkan amplop itu kepadanya. Begitu amplop coklat itu tiba, Bu Lastri membukanya dengan tangan gemetar, berharap isinya adalah surat cerai. Namun, isinya adalah selembar surat yang diketik rapi, ditandatangani oleh Dahlia, yang isinya bukan ancaman, melainkan sebuah pernyataan batas yang tegas. Yetha, Ibu Lastri yang saya hormati. Surat ini saya tulis sebagai bentuk penghargaan terakhir saya terhadap Ibu sebagai ibu mertua. Saya menghormati Ibu, tetapi saya tidak akan membiarkan Ibu terus merendahkan harga diri saya, apalagi di depan umum. Setiap manusia berhak dihormati, terlepas dari latar belakang dan penampilannya. Maka, dengan hormat saya sampaikan, untuk sementara waktu, saya dan Mas Darren tidak akan mengunjungi rumah Ibu, dan saya akan membatasi kontak telepon. Kami berdua membutuhkan ruang untuk menenangkan diri dan memulihkan hubungan ibu anak yang Ibu rusak sendiri. Keputusan ini murni datang dari saya, demi menjaga keutuhan rumah tangga kami yang Ibu coba hancurkan dengan prasangka dan kesombongan. Jika Ibu benar-benar mencintai Mas Darren, berikan ia waktu. Dan jika Ibu ingin bertemu saya lagi, Ibu harus menunjukkan bahwa Ibu bersedia menghormati saya sebagai istri putranya. Hormat saya, Dahlia. Bu Lastri membaca surat itu berulang kali. Wajahnya yang tadinya penuh amarah kini pucat. Ia merasa seperti baru saja ditampar, bukan oleh uang atau kekuasaan, melainkan oleh ketegasan etika seorang wanita muda yang ia anggap remeh. Wanita ini, berani sekali dia mendikteku. Tapi, dia benar. Aku memang sudah terlalu jauh. Aku membuat Darren menjauh dariku, batin Bu Lastri. Hatinya mulai digelayuti rasa takut kehilangan Darren. Bu Lastri segera menelepon Darren. Suaranya kini terdengar lebih rapuh. Darren, apa benar ini keputusan Dahlia? Ibu tidak bermaksud begini. Nak, keputusan Dahlia adalah keputusan kami berdua, Bu.
jawab Darren dingin, suaranya memancarkan kekecewaan yang mendalam. Darren sudah memperingatkan ibu. Ibu sudah melewati batas. Dahlia sudah terlalu banyak sabar. Kalau ibu mau Darren kembali, hormati istri Darren. Hanya itu. Bu Lastri meletakkan telepon. Air matanya menetes. Ini bukan air mata penyesalan sejati, tetapi air mata ketakutan akan kehilangan. Ia mulai merenung, mencoba mencari celah bagaimana ia bisa memenangkan kembali Darren tanpa harus meminta maaf secara tulus kepada Dahlia. Malam harinya, Dahlia dan Darren makan malam di rumah kontrakan mereka dalam keheningan yang nyaman. Darren tersenyum lega. Aku tahu kamu sudah mengirim surat itu. Terima kasih. Sayang. Kamu melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, kata Darren, memecah keheningan. Aku tidak mau lagi diperlakukan seperti pengemis. Mas, aku tahu siapa aku, dan aku tahu nilai cintaku padamu, balas Dahlia. Saat mereka duduk berdekatan, Darren mengambil keputusan. Ia sudah tidak tahan lagi membiarkan Dahlia menanggung beban rahasia ini sendirian. Penghinaan yang dialami Dahlia sudah terlalu parah. Darren harus mengakui. Darren memegang kedua tangan Dahlia, menatapnya dalam-dalam. Li, ada hal yang harus aku katakan padamu. Ini tentang dirimu. Jantung Dahlia berdebar kencang. Ada apa, Mas Darren? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu kecil di kontrakan itu. Mata Darren menatap Dahlia dengan intensitas yang tidak pernah dilihat Dahlia sebelumnya. Ini bukan lagi tatapan cinta seorang suami, tetapi tatapan pengakuan yang memendam kebenaran besar. Jantung Dahlia berdegup kencang. Ia menduga Darren mungkin marah karena ia menyembunyikan identitasnya. Dahlia menarik napas. Ia memutuskan, jika Darren bertanya, ia akan jujur. Ia lelah berpura-pura. Ada apa, Mas Darren? Wajahmu tegang sekali, tanya Dahlia, berusaha setenang mungkin. Darren memegang kedua tangan Dahlia erat. Sentuhannya lembut namun tegas. Li, aku tidak tahan lagi membiarkanmu menanggung beban ini sendirian. Aku harus jujur. Aku tahu, Li. Dahlia menaikkan alisnya, pura-pura bingung. Tahu apa, Mas? Darren menatap langsung ke mata Dahlia, sepasang mata yang telah melihat kekejaman dan juga ketulusan sejati. Aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku sudah tahu siapa ayahmu, Li. Dahlia terkesiap. Wajahnya langsung pucat. Rencana yang ia jaga selama berbulan-bulan, benteng yang ia bangun untuk menguji cinta Darren, kini runtuh seketika. Kapan? Bagaimana kamu tahu? Dahlia tergagap. Suaranya hampir tak terdengar. Ia merasa seperti seorang aktor yang topengnya ditarik paksa di atas panggung. Saat kamu membuat wajik dan lemper waktu itu, jawab Darren, suaranya tenang. Ibu sangat menekanmu, dan aku melihat ada pesan masuk di ponselmu saat kamu tertidur. Pesan dari seseorang bernama Hadi, pengacara, tentang penjualan properti di Palma dan menyebut Pak Bramaditya. Darren menceritakan bagaimana ia mencari nama itu, dan bagaimana ia menemukan kebenaran yang mengejutkan itu. Dahlia adalah putri tunggal dari sang raja properti. Ia melihat foto Pak Bramaditya, dan mengenali wajah yang ia temui sebentar saat akad nikah sederhana mereka. Aku sangat terkejut, Li. Rasanya seperti ada gempa di tengah hatiku, ujar Darren. Aku marah. Aku merasa dibohongi. Aku berpikir, kenapa kamu harus menyembunyikan ini? Kenapa kamu harus membuat sandiwara serumit ini? Air mata Dahlia mulai menetes. Aku minta maaf, Mas. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak bermaksud membohongi. Aku lelah. Aku lelah didekati hanya karena harta. Aku ingin seseorang mencintai Dahlia yang biasa, yang tidak punya apa-apa. Aku ingin membuktikan, cinta yang tulus itu ada. Darren menyeka air mata Dahlia dengan ibu jarinya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang penuh makna. Li, aku tahu kamu melakukan ini untuk cinta,
katanya lembut. Dan justru karena itu, aku memutuskan untuk diam. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Aku ingin membuktikan padamu dan pada diriku sendiri bahwa cintaku padamu lebih berharga dari semua properti di Palma. Pengakuan Darren ini bagaikan embun sejuk di tengah gurun kekecewaan Dahlia. Ia tidak marah. Ia tidak pergi. Ia justru mengukuhkan cintanya. Kamu sudah tahu. Tapi kamu diam saja? Kamu membiarkan ibu menghinamu, menghina kita. Kamu membiarkanku membuat lemper sampai tanganku sakit. Padahal kamu tahu aku bisa membeli seluruh catering di kota ini. Tanya Dahlia, kini diselingi isakan tangis haru. Ya, Lee. Aku membiarkannya. Aku membiarkanmu berjuang dengan harga dirimu sendiri. Aku membiarkan ibu menghinamu, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu nilai dirimu jauh melampaui hinaan ibu. Aku melihat bagaimana kamu tetap tegar, bagaimana kamu tetap berbakti, bagaimana kamu mencintaiku tanpa syarat. Itu yang membuatku semakin mencintaimu. Dahlia, aku mencintai kamu yang sederhana, bukan putri konglomerat itu. Darren menarik Dahlia ke dalam pelukan yang sangat erat. Itu adalah pelukan yang tulus. Pelukan tanpa pamrih. Dalam pelukan itu, Dahlia merasa semua beban, semua rasa sakit akibat penghinaan Bu Lastri, terangkat. Aku takut. Mas, aku takut kalau kamu tahu, kamu akan berubah. Bisik Dahlia di dada Darren. Aku tidak akan berubah. Aku hanya ingin kamu berhenti berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Aku tahu kamu adalah wanita yang sangat cerdas dan punya ambisi besar. Aku melihat aset di Bali yang kamu sebutkan. Itu bukan proyek kecil, Lee, kata Darren sambil tertawa kecil. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan menyentuh kekayaanmu. Biarkan aku berjuang dengan tanganku sendiri. Berikan aku kesempatan untuk membahagiakan istriku dengan keringatku sendiri. Itu adalah kehormatan seorang suami. Dahlia melepaskan pelukan, menatap Darren dengan mata berkaca-kaca. Inilah saat Darren membuktikan bahwa ia adalah cinta sejati yang selama ini ia cari. Mas Darren, terima kasih. Terima kasih karena kamu adalah pria yang aku cari. Aku tidak akan memaksamu menerima kekayaan itu. Tapi aku minta satu hal darimu. Izinkan aku mendukungmu, bukan sebagai investor, tapi sebagai partner sejati. Aku punya koneksi. Mas, kita bisa bekerja sama sebagai tim, bukan sebagai bos dan bawahan. Darren tersenyum. Sebagai tim. Aku suka itu. Tapi kita akan memulai semuanya dari nol. Dari startup kecilku. Dan kamu akan tetap menjadi istriku yang paling sederhana dan paling aku cintai. Hubungan mereka kini berada pada fondasi yang jauh lebih kuat. Cinta yang tulus di atas pengetahuan penuh akan kebenaran. Mereka kini menjadi persekutuan rahasia, siap menghadapi dunia, terutama Bu Lastri. Sementara Darren dan Dahlia mengukuhkan cinta mereka, Bu Lastri, yang kini dilanda rasa takut dan penyesalan karena Darren menjauh, semakin gelap mata. Ia mendesak Cynthia untuk lebih giat mencari tahu tentang latar belakang Dahlia. Sin, kamu harus mencari tahu siapa orang tua Dahlia. Coba selidiki pernikahan mereka. Siapa yang menjadi saksi dari pihak Dahlia? Pria tua yang datang itu, pasti dia bukan orang sembarangan, kan? Bu Lastri mendesak Cynthia lewat telepon. Cynthia, yang masih menyimpan dendam pribadi pada Dahlia, menyanggupi. Tentu, Tante. Aku akan mencari tahu siapa paman yang datang di pernikahan itu. Aku sudah punya key person di catatan sipil. Aku akan segera bongkar rahasia Dahlia. Bu Lastri tidak tahu, ia sedang menggali kubur kehormatannya sendiri. Ia tidak sadar bahwa orang yang ia anggap paman adalah Pak Bramaditya, dan pria yang ia anggap saksi adalah Pak Hadi, pengacara pribadi yang ditugaskan mengamankan aset triliunan. Keputusan Bu Lastri untuk menyelidiki paman ini menjadi jembatan penting menuju pengungkapan besar. Ia sedang mengumpulkan semua kepingan puzzle yang akan membentuk gambar yang menampar wajahnya sendiri. Darren dan Dahlia
Kini bersenjatakan cinta yang teruji dan rahasia yang terbagi, siap menghadapi Bu Lastri. Mereka tahu, Bu Lastri tidak akan menyerah, dan puncak konflik sudah di depan mata. Beberapa hari berlalu sejak pengakuan Darren. Fondasi rumah tangga mereka kini telah diikat lebih kuat oleh kejujuran dan kepercayaan. Darren, yang kini tahu betapa besar harta karun yang ia miliki, merasa terinspirasi. Ia bekerja lebih keras, bukan untuk menjadi setara Dahlia secara finansial, tetapi untuk membuktikan bahwa cintanya murni. Dahlia, yang merasa bebannya terangkat, kembali memfokuskan energinya pada e-commerce kerajinan tangannya, yang ia jalankan dengan modal mandiri dari uang sakunya, seolah ia benar-benar membangunnya dari nol. Di sisi lain, Bu Lastri dilanda kegelisahan. Sejak surat peringatan Dahlia dan sikap dingin Darren, ia merasa seperti kehilangan kompas hidupnya. Ia takut Darren akan benar-benar meninggalkannya. Rasa takut ini bercampur dengan rasa penasaran yang membara mengenai latar belakang Dahlia yang semakin misterius. Ia terus mendesak Cynthia. "Sin, bagaimana? Sudah ada kabar soal paman yang datang di pernikahan itu?" Pria yang terlihat sangat berwibawa itu, desak Bu Lastri di telepon. Cynthia, yang sudah frustrasi karena tidak menemukan apa-apa di database publik, menjawab dengan nada kesal. "Sulit, Tante." Pria itu tidak meninggalkan jejak digital apapun. Seolah dia hantu yang menjaga rahasia Dahlia. "Aku hanya menemukan catatan sipil nama lengkap Dahlia, tapi tidak ada data orang tua yang tercatat, seolah-olah data itu sengaja dikunci." "Pasti ada sesuatu. Ini pasti sandiwara yang sangat mahal. Ibu tidak percaya dia semisterius itu jika dia hanya anak orang biasa." Bu Lastri mendengus. "Kamu harus datang ke rumahnya lagi. Coba lihat apa yang dia kerjakan. Mungkin dia menyembunyikan emas di bawah bantal." Mengikuti dorongan Bu Lastri, Cynthia memutuskan untuk melakukan satu serangan psikologis terakhir. Ia datang ke kantor Darren dengan alasan memberikan dokumen yang tertinggal. Tujuannya adalah untuk memprovokasi Darren. "Darren, aku kasihan melihatmu harus hidup susah dengan Dahlia. Aku tahu kamu lelah," kata Cynthia, nadanya penuh kepura-puraan simpati. "Istrimu itu, Ibu Lastri benar. Dia tidak punya ambisi. Lihat saja tokonya. Hanya menjual manik-manik. Dia tidak bisa mendukung ambisimu." Darren menatap Cynthia dengan dingin, hatinya dipenuhi rasa jijik. Ia tahu Cynthia hanya perpanjangan tangan ibunya. "Cynthia, kamu salah besar. Dahlia adalah sumber ambisiku. Dia mungkin menjual manik-manik, tapi dia membangunnya dengan ketulusan dan kerja keras. Nilai satu manik-manik yang ia jual jauh lebih berharga daripada semua tas branded yang kamu pamerkan. Kau membandingkan bisnis kecilnya dengan usahaku yang sudah go internasional." Cynthia tertawa sinis. "Aku membandingkan kualitas hati. Kamu dan ibu hanya melihat bungkusnya, tapi Dahlia melihat isinya. Sekarang, tolong tinggalkan kantorku. Aku sedang sibuk," kata Darren, nadanya tegas, menutup peluang interaksi lebih lanjut. Cynthia meninggalkan kantor Darren dengan amarah yang mendidih. Ia tidak menyangka Darren akan begitu teguh membela Dahlia. Ia melaporkan kegagalannya kepada Bu Lastri. Tidak menyerah, Bu Lastri memutuskan untuk melakukan serangan terakhir secara langsung ke markas Dahlia, rumah kontrakan mereka. Ia datang tanpa pemberitahuan, membawa Bibi Lani sebagai saksi bisu dan perpanjangan lidah penghinaan. Ketika mereka tiba, Dahlia sedang live streaming di Instagram untuk mempromosikan produk barunya, kerajinan tangan dari kulit yang dihiasi ukiran etnik. Ia tampil kasual, tetapi memancarkan aura profesionalisme yang tenang. "Lihat, BI, dia hanya live menjual barang seharga 100 ribuan di teras rumah kontrakan. Padahal anakku manajer sukses," bisik Bu Lastri kepada Bibi Lani dengan nada jijik. Bibi Lani mengangguk. "Saya setuju, Las. Menantu seperti ini hanya akan jadi beban mati bagi Darren. Wajahnya cantik, tapi otaknya tidak bisa menghasilkan uang banyak." Bu Lastri menunggu hingga Dahlia selesai live.
Dahlia, ibu datang. Bu Lastri berkata dengan nada dibuat-buat ramah. Ibu hanya ingin melihat menantu ibu ini sibuk apa. Oh, ternyata masih menjual kerajinan ini, ya? Kecil sekali usahamu. Ibu pikir kamu akan membuka pabrik atau minimal butik mewah, seperti Cynthia. Dahlia tersenyum. Ia menatap Bu Lastri dan Bibi Lani dengan tenang. Selamat datang, Bu. Bibi Lani. Maaf, saya sedang berantakan. Ya, saya masih menjual kerajinan ini. Ini adalah benih yang sedang saya tanam. Bu Lastri melirik salah satu kotak produk dengan ujung jarinya, menunjukkan rasa jijik yang jelas. Benih? Kapan panennya? Darren butuh istri yang siap panen. Dahlia, lihat, barang-barangmu ini, kusam sekali. Tidak ada kemewahan sama sekali. Tidak heran Darren menjadi sorotan. Darren tidak akan pernah bisa memberimu kemewahan yang pantas kamu dapatkan, karena kamu sendiri tidak bisa menghasilkan kemewahan. Penghinaan itu adalah sebuah garis akhir bagi kesabaran Dahlia. Ia memutuskan untuk memberikan jawaban yang tidak akan pernah Bu Lastri lupakan. Jawaban yang tidak didasari oleh harta, melainkan kebijaksanaan. Bu Lastri, kata Dahlia, berdiri tegak. Saya tidak pernah menuntut kemewahan dari Mas Darren. Dia sudah memberikan saya sesuatu yang jauh lebih mahal. Cinta yang tulus dan harga diri yang ia belakan di depan ibu. Itu tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Dahlia berjalan mendekati Bu Lastri, menatap mata ibu mertuanya yang dipenuhi kesombongan. Mengenai bisnis saya, Bu, bisnis ini mungkin kecil. Tapi ini adalah uang halal dari keringat saya sendiri. Saya memilih menjual kerajinan tangan, bukan untuk menutupi kemiskinan, tetapi untuk menghormati proses. Semua hal besar dimulai dari yang kecil, Bu, termasuk kemewahan yang ibu banggakan. Apakah ibu lupa, Bapak Bramaditya, konglomerat properti itu, juga memulai semuanya dari sepetak tanah kosong. Penyebutan nama Bapak Bramaditya oleh Dahlia di hadapan Bu Lastri dan Bibi Lani menyebabkan keheningan yang tegang. Bu Lastri sempat terperangah. Ia tidak menyangka Dahlia akan berani-beraninya menyebut nama sebesar itu, seolah-olah dia mengenalnya secara pribadi. Berani-beraninya kamu menyebut nama bos besar itu. Kamu pikir kamu siapa? Dahlia? Berhenti mengarang cerita. Sergah Bu Lastri, berusaha menutupi keterkejutannya. Dahlia hanya tersenyum tipis, senyum yang mengandung 1000 rahasia. Saya tidak mengarang cerita, Bu. Saya hanya mengatakan fakta. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi besar. Dan saya percaya pada potensi Mas Darren. Saya tidak akan pergi. Saya akan tetap mendampingi Mas Darren, baik saat ia hanya punya uang 100.000, maupun saat ia punya 100 miliar. Jika ibu tidak menyukai penampilan dan pekerjaan saya, itu adalah pilihan ibu. Tapi saya tidak akan meninggalkan suami saya hanya karena ibu menilai saya lebih jelek dari mantan pacarnya. Dahlia mengakhiri konfrontasi itu dengan ketenangan yang luar biasa. Ia telah memberikan pesan terakhirnya. Ia mencintai Darren, ia berharga, dan ia tidak akan pergi. Ia telah membuktikan kepada Darren, yang menguping dari kamar, bahwa ia adalah wanita yang tangguh, yang bisa membela diri tanpa harus mengumbar kekayaannya. Bu Lastri dan Bibi Lani pergi dengan perasaan campur aduk. Marah, terhina, tetapi yang paling dominan adalah rasa penasaran dan ketakutan yang menggerogoti. Mereka tahu, ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan Dahlia, dan ia semakin dekat dengan kebenaran yang akan meledakkan segalanya. Beberapa hari setelah konfrontasi yang intens di rumah kontrakan mereka, Darren dan Dahlia menjalani hari-hari yang tenang namun penuh persiapan. Darren kini bekerja dengan semangat baru, disuntik motivasi oleh ketulusan cinta Dahlia. Ia sedang mempersiapkan pitching terakhir untuk proyek pengembangan perusahaannya, sebuah presentasi ambisius yang ia yakini akan menarik investor. Ia belum tahu, investor yang akan datang bukanlah investor biasa. Sementara itu, Bu Lastri dan Cynthia semakin gencar mencari tahu, namun semua upaya mereka menemui jalan buntu.
Cynthia hanya menemukan bahwa data keluarga Dahlia benar-benar dilindungi, seolah ada tangan tak terlihat yang bekerja di belakangnya. Rasa penasaran Bu Lastri mencapai titik didih. Ibu tidak bisa terima. Sin. Wanita itu berani-beraninya menyebut nama Bramaditya. Ini pasti ada hubungannya. Dia pasti meminjam nama besar itu untuk menakut-nakuti kita, kata Bu Lastri, mondar-mandir di ruang tamu, emosinya tak terkendali. Aku sudah berusaha, Tante, tapi data wanita ini benar-benar steril. Aku hanya berhasil melacak bahwa paman yang datang di pernikahannya itu adalah seorang pengacara senior yang sangat terkenal. Namanya Hadi. Aku tidak tahu apa hubungannya dengan Dahlia, lapor Cynthia. Di tengah kekalutan Bu Lastri, sebuah berita mengejutkan muncul di situs berita bisnis terkemuka, menjadi gemuruh yang mengawali badai. Berita itu mengumumkan bahwa Bramaditya Group, konglomerat properti terbesar di Asia, telah memutuskan untuk merambah ke investasi startup teknologi dan segera mengumumkan kemitraan strategis dengan salah satu perusahaan lokal yang menjanjikan. Darren, yang sedang membaca berita itu di kantor, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia segera menelepon Dahlia. Lee, kamu lihat berita itu? Bramaditya Group. Mereka akan investasi di startup lokal. Mungkinkah? Darren tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Dahlia menjawab dengan nada tenang yang dibuat-buat. Aku sudah dengar, Mas Darren. Ini kabar bagus untuk ekosistem startup. Bukan hanya itu. Sayang, aku dapat kabar. Pihak mereka akan datang hari ini untuk penandatanganan kesepakatan akhir. Ini kesempatan terakhirku, kata Darren. Wajahnya terlihat tegang. Dahlia tersenyum tipis di seberang telepon. Ia tahu, tirai sandiwara ini akan segera ditutup. Ayahnya, Pak Bramaditya, memang sengaja memilih startup Darren yang masih kecil untuk diangkat, sebagai hadiah pernikahan yang tersembunyi dan sebagai cara untuk menguji ketulusan Darren hingga batas terakhir. Bu Lastri, yang mendengar kabar gembira dari Darren tentang kedatangan investor besar, langsung bersemangat. Ia berpikir, ini adalah kesempatan emas untuk memamerkan putranya yang sukses dan membuktikan bahwa Darren tidak membutuhkan Dahlia. Ia tidak tahu siapa investornya, tetapi ia yakin ini adalah rezeki yang jatuh dari langit. Bu Lastri memutuskan untuk datang ke kantor Darren. Ia membawa serta Bibi Lani dan Paman Rudy, memastikan mereka menyaksikan kesuksesan Darren. Cynthia juga hadir, karena ia ingin melihat investor besar itu dan mungkin mendapatkan koneksi baru. Di kantor Darren, suasana formal dan tegang. Darren sudah menyiapkan presentasi terbaiknya. Bu Lastri, Bibi Lani, Paman Rudy, dan Cynthia sudah duduk di ruang rapat, berbisik-bisik penuh harap. Pasti investor dari Singapura atau Jepang. Las, lihat saja karpetnya. Mewah sekali, bisik Bibi Lani pada Bu Lastri. Tentu saja, putraku pantas mendapatkan yang terbaik. Setelah ini, kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Dan lupakan saja Dahlia yang tidak berkelas itu, jawab Bu Lastri dengan bangga. Pintu ruang rapat terbuka. Masuklah Dahlia, kali ini tidak lagi mengenakan kemeja katun dan jeans. Atas permintaan ayahnya untuk urusan bisnis, Dahlia mengenakan setelan jas wanita yang sangat elegan dan mahal, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas makeup profesional. Ia memancarkan aura kekuasaan yang belum pernah dilihat Bu Lastri. Di samping Dahlia, berdiri seorang pria parubaya yang sangat berwibawa, dengan setelan jas custom mahal, tatapannya tajam namun hangat. Di belakang mereka, berdiri Pak Hadi, pengacara senior yang Cynthia cari-cari rekam jejaknya. Bu Lastri, Bibi Lani, dan Paman Rudy terperangah melihat perubahan penampilan Dahlia yang drastis. Mereka tidak bisa berkata-kata. Pria parubaya itu tersenyum kepada Darren, lalu berbalik kepada semua yang hadir, termasuk Bu Lastri. Selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya minta maaf karena harus datang tiba-tiba. Saya Bramaditya. Saya datang sebagai perwakilan dan CEO dari Bramaditya Group. Dan kami tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan putra Anda, Darren.
Seluruh ruangan hening. Nama, Bramaditya, yang baru saja diucapkan oleh Dahlia beberapa hari lalu kini hadir secara harfiah di depan mereka. Bu Lastri menatap pria itu, lalu menatap Dahlia, lalu kembali menatap pria itu, mencoba mencerna fakta yang tidak mungkin ini. Pak Bramaditya berjalan ke sisi Dahlia, merangkul putrinya dengan hangat. Dan saya ingin memperkenalkan. Di samping saya ini, adalah putri tunggal dan pewaris tunggal saya, Dahlia. Saya adalah ayah dari Dahlia. Boom! Pengakuan itu bagaikan bom yang meledak di tengah ruang rapat. Wajah Bu Lastri langsung pucat pasi. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa bernapas. Ia tidak bisa mempercayai mata dan telinganya. Wanita yang ia hina habis-habisan, yang ia sebut jauh lebih jelek, polos, dan tidak berkelas daripada Cynthia, adalah putri mahkota dari kerajaan properti. Bibi Lani menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak. Paman Rudi langsung kehilangan keseimbangan. Cynthia, yang merasa seluruh dunia impiannya runtuh, menjatuhkan tas tangannya. Darren, yang sudah tahu kebenaran ini, tersenyum bangga pada Dahlia, namun tetap mempertahankan ekspresi profesionalnya. Ia tahu, ini adalah momen Dahlia. Bu Lastri merangkak mundur, menunjuk Dahlia dengan tangan gemetar. Dia putri bapak? Konglomerat itu? Tanyanya, suaranya tercekat di tenggorokan. Dahlia tersenyum dingin, tatapannya tajam menusuk. Ia menatap Bu Lastri, lalu melirik Cynthia dan Bibi Lani. Iya, Bu Lastri. Saya Dahlia Bramaditya. Saya yang tadi ibu katakan jauh lebih jelek, polos, dan tidak berkelas daripada Nona Cynthia. Pak Bramaditya, yang mengawasi ekspresi Bu Lastri, melanjutkan dengan nada tegas yang mengandung peringatan. Putri saya memilih hidup sederhana, menikah dengan putra Anda yang ia cintai tanpa syarat. Dia hanya ingin membuktikan bahwa ia dicintai bukan karena kekayaannya. Dan Darren sudah membuktikannya. Tapi Anda, Bu Lastri, telah menghina bukan hanya menantu, tetapi juga rekan bisnis baru putra Anda, dan putri tunggal saya. Anda telah menguji kesabaran kami hingga batasnya. Kebenaran itu menghantam Bu Lastri seperti tsunami penyesalan. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah meremehkan berlian yang menyamar menjadi debu. Ia telah menghina wanita yang seharusnya ia muliakan. Wanita yang kini memegang kunci kesuksesan putranya. Rasa malu itu jauh lebih berat daripada hinaan apapun yang pernah ia rasakan. Bu Lastri ambruk di kursinya. Air matanya mulai mengalir. Bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena ia telah menyakiti hati putranya dan menghancurkan harga dirinya sendiri. Klimaks telah tercapai, dan penyesalan mendalam Bu Lastri akan memicu babak rekonsiliasi yang mengharukan. Udara di ruang rapat itu masih terasa tebal oleh kejutan dan pengungkapan yang baru saja terjadi. Wajah-wajah di sekitar Bu Lastri, termasuk Bibi Lani dan Paman Rudi, kini beralih dari rasa terkejut menjadi rasa malu yang luar biasa. Cynthia, yang sudah tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana, hanya bisa menunduk, menyadari betapa bodohnya ia menjadi pion Bu Lastri. Bu Lastri, sosok yang tadinya penuh kesombongan, kini adalah patung yang rapuh. Ia ambruk, bahunya bergetar hebat. Air mata yang selama ini ia tahan, air mata yang seharusnya menetes karena empati, kini tumpah ruah karena rasa malu yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dahlia, nak, panggil Bu Lastri, suaranya parau, seperti kawat tua yang berkarat. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Ia merangkak sedikit mendekati Dahlia, gerakannya penuh keputusasaan. Bu, tenanglah, kata Darren, segera menghampiri ibunya, berusaha membantunya berdiri. Bu Lastri menepis tangan Darren. Ia hanya fokus pada Dahlia dan Pak Bramaditya. Tidak, Darren, biarkan ibu. Ibu harus bicara. Bu Lastri berlutut di lantai, posisi yang sangat bertolak belakang dengan harga diri tinggi yang selalu ia junjung. Ia mengangkat wajahnya yang penuh air mata ke arah Dahlia. Dahlia, nak, ibu mohon ampun.
Bu Lastri memeluk kaki Dahlia, isakannya semakin keras. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu dibutakan oleh harta, oleh penampilan luar. Ibu menghinamu. Ibu mengatakan kamu lebih jelek, lebih tidak berkelas dari Cynthia. Padahal kamu adalah berlian. Nak, kamu adalah putri dari bos besar yang selama ini ibu kagumi. Ibu sangat menyesal. Nak, ibu telah menghina malaikat yang dikirim Tuhan untuk anak ibu. Dahlia menatap ibu mertuanya yang kini terlihat begitu hancur. Darren yang berdiri di sampingnya juga tampak tersentuh. Namun ia membiarkan Bu Lastri menyampaikan penyesalannya. Bu, kata Dahlia, suaranya melunak. Ia menarik Bu Lastri untuk berdiri. Jangan begini. Ibu adalah ibu dari suamiku. Aku tidak ingin ibu berlutut. Bu Lastri menolak berdiri. Ia memegang tangan Dahlia erat. Tidak, Nak, ibu harus meminta maaf. Permintaan maaf ibu ini tidak ada hubungannya dengan harta ayahmu. Ibu minta maaf karena sudah menyakiti hati Darren, karena sudah memaksanya menjauhi ibu. Ibu malu. Nak, ibu sudah menyanyiakan ketulusanmu dan ketulusan putra ibu sendiri. Pak Bramaditya, yang selama ini diam, maju selangkah. Bu Lastri, saya mengerti kejutan ini. Putri saya hanya ingin mencari cinta yang tulus. Dan Darren sudah membuktikannya. Tapi Anda telah membuat perjalanan itu menjadi sangat sulit. Saya harap penyesalan Anda tulus, bukan karena takut kehilangan investasi saya. Tidak, Pak Bramaditya. Demi Tuhan, tidak, seru Bu Lastri. Saya tidak peduli dengan investasi Anda. Saya hanya takut kehilangan Darren. Saya takut kehilangan Dahlia, wanita yang sudah saya injak-injak perasaannya. Saya telah menghancurkan kebahagiaan putra saya. Saya mohon, Dahlia, maafkan ibumu yang bodoh ini. Ibu telah menghina menantu ibu di depan seluruh keluarga besar, dan sekarang ibu yang dihina oleh kenyataan ini. Air mata Bu Lastri kali ini terasa tulus di hati Dahlia. Ia melihat Bu Lastri bukan lagi sebagai ibu mertua yang sombong, melainkan sebagai seorang ibu yang ketakutan dan penuh penyesalan. Dahlia meraih bahu Bu Lastri dan memeluknya. Pelukan itu adalah simbol pengampunan yang tak terucapkan. Bu Lastri, bisik Dahlia, aku sudah memaafkan ibu. Sejak Darren membela aku di depan semua orang waktu itu. Aku tahu ibu hanya takut. Ibu hanya salah menempatkan kekhawatiran ibu. Aku tidak pernah membenci ibu. Tapi kenapa kamu harus menyembunyikan ini, Nak? Kenapa kamu biarkan ibu terus menghinamu? Tanya Bu Lastri, masih terisak di bahu Dahlia. Karena aku ingin tahu, apakah cinta Mas Darren tulus tanpa perlu melihat label Bramaditya di belakang namaku? Jawab Dahlia. Dan Mas Darren sudah membuktikannya. Dan aku ingin ibu belajar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari tebalnya dompet atau bagusnya pakaian. Konflik itu tidak hanya mengguncang Bu Lastri. Cynthia, yang menyaksikan adegan itu, perlahan bangkit dan berjalan keluar. Ia merasa sangat bodoh. Ia selama ini membanggakan kekayaannya yang hanya seujung kuku dibandingkan kekayaan Dahlia, dan ia telah digunakan sebagai senjata murahan oleh Bu Lastri. Cynthia pergi tanpa sepatah kata pun, membawa serta rasa malu yang tak terhingga. Bibi Lani dan Paman Rudi pun segera pamit, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, menyadari bahwa mereka telah menghina putri mahkota di depan umum. Setelah ruangan kembali tenang, Pak Bramaditya tersenyum pada Darren. Darren, katanya, kamu adalah pria yang hebat. Kamu membela putri saya meskipun kamu mengira dia tidak punya apa-apa. Itu adalah ketulusan yang saya cari. Investasi saya di perusahaanmu bukan lagi sekadar bisnis. Ini adalah tanda penghargaan atas cinta dan harga diri yang kamu miliki. Darren mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan bekerja keras, dan saya akan membahagiakan Dahlia. Dengan atau tanpa investasi Anda. Dahlia tersenyum dan menggenggam tangan Darren. Ia tahu,
Mereka telah memenangkan pertempuran paling berat dalam pernikahan mereka. Bu Lastri, yang kini sudah lebih tenang, menatap Dahlia dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda, tatapan hormat dan kasih sayang. Dahlia, ibu ingin kita mulai lagi dari awal, ya? Ibu janji, ibu tidak akan lagi memandang rendah siapapun. Ibu akan belajar mencintaimu sebagai menantu sejati, tanpa embel-embel kekayaan, pinta Bu Lastri. Tentu, Bu, jawab Dahlia tulus. Kita akan mulai lagi dari awal, bersama-sama. Pasca kejadian pengungkapan identitas dan pengakuan investasi dari Bramaditya Group, kehidupan Dahlia dan Darren memasuki babak baru yang tenang, namun transformatif. Ruang rapat yang tadinya menjadi arena penghinaan kini bertransformasi menjadi titik nol bagi rekonsiliasi. Bu Lastri tidak lagi memandang Dahlia sebagai musuh atau saingan, melainkan sebagai sosok yang harus ia hormati, bukan karena hartanya, melainkan karena kebesaran hatinya. Darren, dengan dukungan dana yang luar biasa dari ayah mertuanya, tidak lantas meninggalkan idealismenya. Ia tetap bersikeras menjalankan perusahaannya dengan prinsip-prinsip kejujuran dan kerja keras, menolak tawaran Dahlia untuk segera pindah dari kontrakan ke rumah mewah. Aku menghargai tawaranmu, Lee. Tapi biarkan aku membeli rumah impian kita dengan usahaku sendiri. Kita akan tetap tinggal di sini sampai aku bisa mewujudkannya, ujar Darren suatu malam, saat mereka menikmati kopi di teras. Dahlia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Darren. Aku mengerti, Mas. Itu adalah harga diri seorang suami. Aku bangga padamu. Namun, dinamika yang paling menarik adalah hubungan Dahlia dengan Bu Lastri. Bu Lastri kini menjalani masa pertobatan yang sungguh-sungguh. Ia menyadari betapa dalam lukanya pada hati Dahlia, dan ia berusaha keras menebusnya. Beberapa hari setelah pengungkapan, Bu Lastri datang ke rumah kontrakan mereka. Kali ini tidak membawa tumpukan pekerjaan rumah tangga, melainkan sebuah keranjang berisi bekal makanan yang ia masak sendiri. Ia datang sendiri, tanpa Bibi Lani atau rombongan kerabat lainnya. Dahlia, Darren. Bu Lastri menyapa, suaranya terdengar canggung. Ibu bawakan rendang, kata Darren. Kamu suka makanan pedas? Dahlia segera menyambutnya dengan senyum tulus. Wah, Bu, rendang buatan ibu pasti enak sekali. Terima kasih banyak, Bu. Bu Lastri duduk di sofa. Tatapannya menyapu ruangan kontrakan yang sederhana itu. Ibu tidak menyangka kamu mau tinggal di tempat sekecil ini, Nak. Padahal kamu bisa tinggal di istana. Ia berhenti, suaranya tercekat. Maafkan ibu. Ibu janji tidak akan membandingkan lagi. Tidak apa-apa, Bu, jawab Dahlia lembut. Ini adalah rumah yang penuh cinta, Bu. Itu lebih berharga dari istana manapun. Momen canggung itu segera mencair. Bu Lastri mulai bertanya tentang e-commerce kerajinan tangan Dahlia. Kali ini, bukan dengan nada meremehkan, melainkan dengan minat yang tulus. Dahlia, ibu lihat kerajinan tanganmu itu unik sekali. Ibu ingin bantu mempromosikannya. Ibu punya teman-teman arisan, mereka pasti suka barang-barang etnik seperti ini, kata Bu Lastri bersemangat. Dahlia terkejut. Bu Lastri yang dulu membanggakan Cynthia di depan teman-temannya, kini menawarkan diri untuk mempromosikan produk receh Dahlia. Ini adalah perubahan musim di tengah badai emosi. Bu, ibu tidak perlu repot-repot, kata Dahlia, merasa tidak enak. Ibu tidak repot. Nak, ini adalah cara ibu menebus kesalahan ibu. Ibu ingin dunia tahu, menantu ibu bukan hanya cantik dan kaya, tapi juga seorang pekerja keras yang punya hati tulus. Bu Lastri berkata dengan mata berkaca-kaca. Dan ibu sudah memutuskan, mulai sekarang, ibu akan belajar dari Dahlia. Belajar bahwa nilai diri itu bukan diukur dari brand yang dikenakan. Darren, yang menyaksikan interaksi hangat itu dari dapur, tersenyum puas. Ia tahu, ibunya benar-benar berubah. Investasi terbesar dari pernikahan ini bukanlah dana dari Bramaditya Group, melainkan pulihnya hubungan keluarga yang sempat retak.
Hubungan Dahlia dengan Pak Bramaditya juga menjadi lebih kuat. Pak Bramaditya sering mengunjungi mereka, kali ini tanpa pengawal atau sekretaris, hanya sebagai ayah yang rindu. Ia melihat kebahagiaan sejati di mata putrinya. "Daren, kamu berhasil, Nak," kata Pak Bramaditya saat mereka minum kopi di teras. "Kamu berhasil mendapatkan cinta sejati putri saya. Dia sekarang lebih bahagia daripada saat dia tenggelam dalam kemewahan. Saya hanya mencintai Dahlia apa adanya, Pak. Dan saya berterima kasih karena Bapak memberi saya kesempatan untuk membuktikannya," jawab Daren. Dahlia kini diizinkan menggunakan koneksi bisnis ayahnya, membantu Daren secara strategis. Ia memperkenalkan Daren pada network bisnisnya, bukan sebagai investor, tetapi sebagai seorang istri yang mendukung suaminya. Daren, dengan kecerdasannya dan dukungan strategis dari Dahlia, berhasil meluncurkan proyek pertamanya dengan sukses besar. Pada acara peluncuran proyek Daren, Bu Lastri hadir. Kali ini tidak dengan wajah sombong, tetapi dengan wajah penuh kebanggaan dan haru. Ia tidak duduk di kursi VIP, melainkan di barisan depan, menggandeng tangan Dahlia dengan erat. Saat Daren memberikan pidato, ia secara khusus menyebutkan Dahlia. "Saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Dahlia," kata Daren di atas panggung, tatapannya tertuju pada Dahlia. "Dia adalah wanita yang mengajarkan saya bahwa nilai bukan diukur dari kekayaan, tapi dari kekuatan karakter. Dia adalah inspirasi terbesar saya. Dan terima kasih juga untuk Ibu, Bu Lastri. Tanpa ujian berat yang Ibu berikan, saya mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan cinta istri saya, dan seberapa besar kemampuan saya untuk berjuang demi cinta itu." Bu Lastri, mendengar ucapan Daren, menangis haru. Ia meraih tangan Dahlia dan menggenggamnya kuat. "Ibu bangga padamu, Nak," bisik Bu Lastri pada Dahlia. "Kamu memang menantu terbaik yang Tuhan berikan." Di acara itu, Cynthia muncul sebentar. Ia mendekati Dahlia dengan wajah malu-malu. "Dahlia, selamat. Aku minta maaf atas semua kata-kata dan perbuatanku. Aku bodoh dan dibutakan oleh Bu Lastri. Aku tahu, sekarang, bahwa kamu memang pantas mendapatkan Daren," kata Cynthia, nadanya tulus. Dahlia tersenyum. "Terima kasih, Cynthia. Tidak apa-apa. Aku harap kamu juga menemukan kebahagiaan sejatimu." Dahlia telah mencapai kemenangan yang sesungguhnya, memenangkan cinta Daren, mendapatkan restu tulus Bu Lastri, dan bahkan mendapatkan pengakuan dari musuhnya sendiri. Ia tidak menggunakan harta untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun kembali. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati dan harga diri adalah mata uang paling berharga di dunia ini. 2 tahun telah berlalu sejak pengungkapan besar di kantor Daren. 2 tahun itu adalah masa panen bagi benih-benih ketulusan yang ditanam Dahlia dan Daren. Perusahaan Daren, didukung oleh investasi strategis dan bimbingan networking dari Dahlia, tumbuh pesat menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Daren, yang tetap memegang teguh idealismenya, menolak untuk hidup dalam gelimang kekayaan Dahlia, dan akhirnya berhasil membeli rumah impian mereka di pinggiran kota, hasil dari jerih payahnya sendiri. Rumah itu tidak sebesar istana ayah Dahlia, tetapi bagi mereka, rumah itu adalah sebuah monumen cinta yang dibangun di atas fondasi harga diri dan kerja keras. Mereka pindah dari kontrakan sempit ke rumah baru yang dipenuhi cahaya dan tawa. Dahlia, meskipun sudah menjadi istri seorang CEO, tetap menjalankan e-commerce kerajinan tangannya. Ia telah mengubah bisnis kecilnya menjadi sebuah platform sosial yang memberdayakan pengrajin lokal, sebuah kegiatan yang memberikan kepuasan jauh melebihi uang yang bisa ia dapatkan dari aset ayahnya. Kini, hubungan Dahlia dan Bu Lastri telah bertransformasi menjadi hubungan ibu anak yang sejati, tidak lagi diselubungi kecurigaan atau kesombongan. Bu Lastri benar-benar berubah. Ia menyadari, kekayaan yang dibawa Dahlia adalah bonus tak terduga, tetapi yang paling berharga adalah hati putri sulungnya itu. Suatu sore, Bu Lastri datang berkunjung ke rumah baru mereka. Ia membawa banyak sekali bunga untuk taman rumah. "Dahlia, Nak, lihat,
Ibu bawakan mawar merah muda. Katanya warna ini melambangkan kasih sayang yang baru tumbuh, kata Bu Lastri, nadanya hangat dan penuh perhatian. Aduh, Bu, terima kasih banyak. Padahal ibu tidak perlu repot-repot, balas Dahlia, memeluk ibu mertuanya erat. Repot bagaimana? Nak, ibu suka. Ibu sudah bosan merawat ego ibu sendiri. Sekarang, ibu hanya ingin merawat kebahagiaan putra dan menantu ibu. Bu Lastri terkekeh. Oh ya, ibu dengar kamu akan ada meeting besar dengan relasi dari Eropa. Nak. Iya, Bu. Ini urusan yayasan ayah yang sekarang aku kelola, jawab Dahlia. Bu Lastri meraih tangan Dahlia. Matanya memancarkan kebanggaan yang tulus. Kamu harus tampil maksimal. Nak, bukan untuk pamer, tapi untuk menghormati usahamu. Ibu sudah siapkan dress yang pas untukmu. Kali ini, bukan ibu yang membandingkanmu dengan Cynthia, tapi ibu yang bangga membandingkanmu dengan wanita sukses lainnya. Dahlia tertawa, terharu dengan perubahan sikap ibu mertuanya. Bu Lastri kini adalah cheerleader nomor 1 mereka. Momen haru lain terjadi saat Daren sedang mendiskusikan rencana bisnisnya dengan ayah mertuanya, Pak Bramaditya, di ruang kerja baru Daren. Pak, saya ingin berterima kasih lagi. Tanpa bimbingan Bapak, perusahaan ini tidak akan sejauh ini, kata Daren. Pak Bramaditya tersenyum. Kamu tidak berutang apapun padaku, Daren. Kamu hanya berutang kebahagiaan pada putriku. Dan kamu sudah membayarnya lunas. Kamu adalah pria sejati. Kamu tahu, dulu banyak sekali pria yang datang mendekati Dahlia. Semuanya karena kilau uang saya. Tapi kamu mencintai cahaya di mata Dahlia. Daren mengangguk. Saya beruntung. Pak, Dahlia mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati adalah ketenangan hati. Pada sebuah acara formal kantor yang dihadiri banyak kolega Daren dan Bu Lastri mendapat kesempatan untuk bertemu dengan beberapa kerabat lama, termasuk Bibi Lani, yang kini menyambut Bu Lastri dengan sangat hormat. Lastri, kamu hebat sekali. Daren sekarang sukses besar. Dan menantumu ternyata Putri Bramaditya. Siapa sangka? Ya? Puji Bibi Lani. Bu Lastri tersenyum tulus, tanpa ada nada kesombongan lama. Ya, Bei. Dahlia adalah Putri Bramaditya. Tapi yang membuatku bangga, dia adalah Dahlia, istri Daren yang tulus, jawab Bu Lastri. Aku dulu bodoh, Bei. Aku hanya melihat apa yang ada di permukaan. Aku menghinanya. Tapi sekarang aku sadar, dialah yang membuat keluarga kami kaya, bukan dari uang, tapi dari nilai-nilai yang ia tanamkan. Dahlia, yang kebetulan mendengar percakapan itu, merasa hangat. Ia melihat Daren di seberang ruangan. Daren berjalan mendekatinya, memeluknya dari belakang. Mas Daren, lihat ibu. Beliau sudah benar-benar berubah, bisik Dahlia. Itu semua berkat kamu. Sayang, kamu menghadapi penghinaan ibu dengan kebesaran hati. Kamu adalah air yang meredakan api ego ibu, kata Daren. Daren menoleh ke arah Bu Lastri dan Bibi Lani, lalu menatap mata istrinya. Li, ingat kata-kata ibu dulu? Dia bilang kamu jauh lebih jelek, lebih polos, dan tidak berkelas daripada Cynthia, tanya Daren, nada suaranya jenaka. Dahlia tertawa. Tentu, Mas. Bagaimana aku bisa lupa? Sekarang, lihatlah kamu. Kamu berdiri di sini, dengan anggun. Kamu adalah first lady di perusahaanku, menjalankan yayasan ayahmu, dan tetap menjadi wanita paling sederhana yang aku kenal. Kamu adalah istriku. Kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati adalah topeng paling mahal di dunia ini, bisik Daren. Dahlia balas memeluk suaminya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik gemerlap dunia, masih ada cinta yang mau diuji oleh kesederhanaan. Dahlia telah menemukan cintanya, dan Daren telah menemukan harta karun sesungguhnya, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk integritas istrinya. Tamat.